katakanlah pendamping teknis, rekan-rekan adik-adik mahasiswa, dan juga para hadirin yang telah hadir di sini. Baik, pada kesempatan ini izinkan kami mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore untuk kita semua. Salam sejahtera, salam kebajikan, namo buddhaya. Yang saya hormati Bapak narasumber dan Dirut Pegito, dalam kesempatan ini kami selaku Wakil Dekan 3 Fisip Unsri, wakil Bapak Dekan, ingin menyampaikan beberapa hal. Pertama, perlu kita sampaikan bahwa acara ini menjadi agenda penting bagi kita, yang khususnya mahasiswa, untuk membentuk karakter entrepreneur di dalam jiwa mahasiswa. Mahasiswa adalah calon pemimpin bangsa, dan salah satu syarat untuk menjadi calon pemimpin bangsa adalah harus memiliki jiwa kewirausahaan. Oleh karena itu, acara ini penting untuk dipahami sebagai wadah pembelajaran bagi seluruh mahasiswa-mahasiswa FISIP yang ada di 4 jurusan agar memiliki bekal pengalaman dalam memposisikan diri sebagai seorang calon pengusaha, ya. Jadi pemimpin itu harus juga menjadi seorang pengusaha yang mampu mentransformasi ilmu, ya, secara baik. Oleh karena itu, kementerian melalui dalam hal ini rektor itu punya program proposal kewirausahaan yang harus diisi oleh adik-adik sekalian. Oleh karena itu, kalian semua harus, saya pikir, tertarik dengan kegiatan ini karena ini menjadi bekal pengalaman dalam berwirausaha atau berbisnis, ya. Karena kunci usaha atau kunci berbisnis itu tidak hanya modal, ya, tapi juga kemauan dan keberanian dalam memulai kegiatan usaha. Kalau kita punya modal tapi tidak punya keberanian untuk memulai sebuah usaha juga akan menjadi kendala, ya. Kemudian kita punya keinginan tapi tidak punya modal, maka juga akan menjadi kendala, ya. Nah, sekarang Bapak Rektor kita melalui kebijakan strategis Pak Menteri, kita diharapkan memiliki keinginan dalam 2 hal itu, ya. Silakan adik-adik sekalian untuk menyiapkan proposalnya, nanti tuliskan gagasan atau ide-idenya, ya, tunjukkan keberaniannya dalam memulai bisnis, dan kemudian praktekkan usahanya, ya. Ada pendanaan nanti akan dijelaskan oleh Pak Januar Eko dan Pak Yusuf yang mungkin bisa menjadi modal untuk kalian semua memulai usaha ini, ya. Ada level yang nanti akan dijelaskan, ya, berapa dana-dana yang dikucurkan bagi Anda sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku, ya. Itu saja sambutan dari saya. Mudah-mudahan acara ini menjadi langkah awal bagi adik-adik sekalian dalam membuat proposal perusahaan, dan sekali lagi untuk bekal kalian untuk menjadi pemimpin di masa yang datang. Karena pemimpin itu harus memiliki kemampuan entrepreneur, harus kaya harta, ya. Seorang pemimpin di masa yang datang itu harus kaya harta, ya. Kalau masa Palembangnya buntu, susah jadi pemimpin itu, ya. Nah, oleh karena itu harus kaya harta dan kaya ilmu. Nah, ilmu itu juga didapatkan dalam program ini. Jadi, kolaborasi antara kaya ilmu dengan kaya harta akan melahirkan pemimpin hebat di masa yang akan datang. Ilmu akan dijelaskan bagaimana mengelola bisnis oleh narasumber kita, Pak Eko, yang juga seorang pengusaha muda ini, beliau ini. Nanti ditambah atau dilengkapi oleh Pak Yusuf, juga seorang pengusaha, entrepreneur muda, dosen, akademisi sekaligus pebisnis, ya, akan menjelaskan itu, ya. Karena sekali lagi kata kuncinya kita harus kaya ilmu dan kaya harta, ya, untuk bekal menjadi pemimpin di masa yang datang. Itu saja adik-adik sekalian dari saya mewakili Bapak Dekan kita dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara sosialisasi
program wirausahaan yang dilaksanakan oleh Visip Unsri pada hari ini dibuka secara resmi. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi acara kita dan kalian semua mendapatkan ilmu yang barokah dan tentunya keberanian dalam memulai usaha semenjak atau sedari di kampus ini, ya. Itu saja dari saya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan. Kepada Allah mohon ampun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak atas kata sambutan serta sekaligus menandai pembukaan acara sosialisasi panduan program mahasiswa wirausaha Visip Unsri 2022. Baiklah hadirin dan tamu undangan yang berbahagia, selanjutnya kita akan beranjak ke acara dokumentasi. Oleh karena itu, kepada teman-teman peserta dan hadirin dipersilakan untuk membuka fitur kameranya agar dapat diambil dokumentasi oleh operator. Kepada operator, kami persilahkan. Baik, izinkan saya untuk mengambil dokumentasi. Hadirin dimohon untuk menghidupkan kamera. Oke, baik. Izinkan saya mengambil dokumentasi untuk slide pertama. 3, 2, 1. Baik, selanjutnya slide kedua. 3, 2, 1. Slide selanjutnya yang ketiga. 3, 2, 1. Slide keempat. 3, 2, 1. Slide kelima. 3, 2, 1. Baik, sesi dokumentasi telah selesai. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih operator yang telah mendokumentasikan kegiatan kita pada sore hari ini. Untuk acara selanjutnya, yaitu sesi inti penyampaian materi yang akan disampaikan oleh guru dan dosen kita, yaitu Bapak Januar Eko Aryansah, SIP SHMSI, yang akan memaparkan mengenai Business Owner Mentality, dan juga Bapak Muhammad Yusuf Abror, SIP MA, yang akan memaparkan panduan PMW Visip Unsri 2022, yang akan dipandu oleh moderator kita, yaitu Kak Nabila Maharani. Kepada Kak Nabila Maharani, kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada MC kita, Saudara Adian. Saya izin ambil alih ya. Halo semuanya, selamat sore. Selamat datang saya ucapkan kepada Wakil Dekan 3 Visip Universitas Sriwijaya, Bapak Dr. Andres Leonardo, SIP MSI. Kemudian saya ucapkan selamat datang dan terima kasih pula kepada Bapak Januar Eko Aryansyah, SIP SHMSI, dan Bapak Muhammad Yusuf Abror, SIP MA, selaku narasumber yang sudah hadir di tengah-tengah kita pada acara hari ini. Selamat datang juga kepada Dirut Badan Otonom Kogito Visip Universitas Sriwijaya, Fajar Wijaya, serta seluruh peserta sosialisasi panduan program mahasiswa wirausaha mahasiswa PMW Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya. Sebelum memulai, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Nabila Maharani, mahasiswi Ilmu Komunikasi Angkatan 2020 Universitas Sriwijaya, dan selaku moderator yang akan memandu bincang santai kita sore hari ini hingga akhir. Selanjutnya, izinkanlah saya memperkenalkan kembali narasumber kita pada hari ini, yaitu ada Bapak Januar Eko Aryansyah, SIP SHMSI, yang akan membawakan materi mengenai BOM atau Business Owner Mentality, dan juga ada Bapak Muhammad Yusuf Abror, SIP MA, yang akan menyampaikan materi terkait panduan PMW Unsri 2022. Baiklah, karena teman-teman peserta juga semakin tidak sabar nih, maka langsung saja kita memasuki sesi penyampaian materi yang pertama,
yakni mengenai Business Owner Mentality atau BOM yang akan disampaikan oleh Bapak Januar Eko Aryansyah, SIP, SHMSI. Untuk seluruh peserta, dimohon menyimak dengan seksama ya, agar nantinya bisa mengajukan pertanyaan di sesi tanya jawab. Baik, kepada Bapak Januar Eko Aryansyah, apakah sudah berada di ruangan? Selamat sore, Baik. Bapak. Selamat sore, Bagaimana Nabila. kabarnya, Pak? Sudah terdengar suara saya? Sudah terdengar jelas, Pak. Baik, alhamdulillah sehat, Nabila. Alhamdulillah ya, Pak. Kalau begitu, boleh Pak untuk langsung dimulai saja penyampaian materinya, Pak. Baik, sebelumnya izinkan saya menyampaikan salam hormat kepada pimpinan FISIP Universitas Sriwijaya yang hadir di dalam room ini, Bapak Dr. Andreas Leonardo, MSI. Kemudian rekan-rekan semuanya, para dosen pengampu mata kuliah kewirausahaan FISIP Unsri, kemudian Bapak Yusuf Abror sebagai pemateri nanti yang kedua. Kemudian saya menyapa teman-teman dari Kogito yang sudah menyiapkan acara ini dengan sangat baik. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Dan sekali lagi pada Pak Dr. Andreas yang telah membuka dan mengantarkan kegiatan ini di awal tadi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Selalu kita panjatkan rasa syukur kita ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di siang yang terik ini kita diberi kesempatan untuk berada di dalam majelis ilmu ya. Saya katakan ini sebagai majelis ilmu untuk kita sharing terkait dengan kegiatan wirausaha ini. Nah, sebagaimana pengantar dari Bapak Wakil Dekan 3, Bapak Dr. Andreas Leonardo tadi, bahwa kewirausahaan ini menempatkan posisi yang menjadi perhatian ya, baik dalam konteks lokal maupun internasional ya. Karena tadi disampaikan kita membutuhkan ternyata ya uang itu dalam konteks ini dianggap uang ya sebagai bekal kalau kita mau memimpin dalam sekarang ini, tidak hanya cukup dengan ilmu tapi juga membutuhkan sumber daya material ya, sebutlah, jangan sebut langsung uang ya. Nah, di materi ini izinkan saya ingin menyampaikan materi dengan judul ini sebenarnya materi coaching klinik ya, dengan judul kewirausahaan dan BOM ya, atau Business Owner Mentality. Nah, ini sangat penting, apalagi sebenarnya kayak kita FISIP ini kan kewirausahaan tidak terlalu menjadi hal yang ini, karena kita tidak menghasilkan sebuah produk atau luaran daripada ilmu yang kita pelajari. Jadi ini juga sangat relevan dengan ini kita agar untuk meningkatkan pengetahuan kita terkait bisnis owner mentality. Nah, sebelum saya masuk ke materi, izinkan saya memberikan tadi belum diperkenalkan ya, saya adalah dosen. Kemudian, nah dari sisi kewirausahaan, kenapa saya diberikan kesempatan untuk mengawal istilahnya atau melakukan pembinaan terhadap KWU FISIP ini? Yang pertama, saya secara pribadi juga memiliki usaha, dan kemudian dari kuliah dulu, saya kebetulan alumni Bengkulu, saya sudah berapa kali ikut kegiatan kewirausahaan ini. Bahkan dulu itu wajib, hampir sama kayak gini ya, jadi setiap mata kuliah kewirausahaan itu kita harus punya skema bisnis ya, walaupun itu baru hayalan ya, baru kira-kira ya. Kemudian sering juga mengikuti kayak bazar-bazar. Kebetulan waktu itu kita kuliahnya offline, jadi banyak sekali kegiatan-kegiatan dan kita diaktifkan untuk ikut bazar itu. Kebetulan saya juga waktu itu jadi ketua HIMA ya, HIMA Admira, jadi banyak sekali kegiatan-kegiatan yang saya ikutkan dalam konteks kewirausahaan ini. Kemudian saya juga sudah mengikuti berbagai pelatihan terkait dengan kewirausahaan, sehingga diberi tanggung jawab oleh pimpinan untuk melakukan pembinaan lah istilahnya, atau sebagai sharing untuk kegiatan kewirausahaan ini. Nah, sebelum masuk ke ini saya mau melihatkan bahwa kenapa Indonesia akhirnya mewajibkan ya universitas itu memiliki mata kuliah kewirausahaan. Bahkan ini sejak tahun 2005 kalau tidak salah,
sejak tahun 2002 itu kurikulum kita itu harus ada salah satu mata kuliah kewirausahaan. Terserah itu apakah itu di EPKIP, di PISIP, yang tidak relevan kalau kita mau kait-kaitkan ya. Nah, tetapi kurikulum itu harus dimasukkan sebagai mata kuliah wajib. Beberapa kampus juga ada yang menganggapnya sebagai mata kuliah pilihan ya. Tapi di Bengkulu dulu, di UNIP itu mata kuliah wajib ya. Nah, ini menunjukkan di tahun 2015 kondisi kewirausahaan atau pilihan sebagai entrepreneur itu di Indonesia merupakan masuk kategori jumlah yang paling sedikit ya, dibandingkan kalau di Asia Tenggara itu ada Thailand, Malaysia, Singapura ya, kita jauh kalah. Apalagi sekarang Vietnam ya, dia sangat mendorong bagaimana kewirausahaan itu ditingkatkan. Terutama yang tinggi ini ya memang USA dan Jepang ya, Cina, Jepang, Amerika itu memang di atas 10% penduduknya yang berwirausaha. Nah ini sangat berkontribusi terhadap pendapatan per kapita penduduknya, karena entrepreneurs itu menyumbang banyak sekali produk barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu negeri, sehingga itu bisa dilakukan ekspor keluar, dan itu menjadi salah satu indikator bahwa negara tersebut adalah negara maju, yaitu salah satu indikator yang klasik itu dari sisi pendapatan ya, pendapatan per kapita. Nah, kemudian kita diukur kalau dari jumlah entrepreneur kita hanya 1,7% dari 275 juta. Coba dihitung itu hanya sedikit sekali kita ya yang masuk gitu. Namun mungkin saya belum dapat data yang terakhir tahun 2022. Saya tadi baca artikel itu kita hampir menyentuh 2% ya. Artinya ini perlu treatment dan dukungan dari semua sektor agar jiwa kewirausahaan itu ada pada diri kita. Nah, bahkan juga bukan hanya ini ya, jadi berwirausaha ini dalam konteks ini bukan hanya berjualan ya, tapi yang paling penting itu memiliki jiwa kewirausahaan. Bahkan kalau orang administrasi publik, di dalam isu-isu administrasi publik itu ada yang namanya reinventing government ya, atau bagaimana mewirausahakan birokrasi. Nah, mewirausahakan birokrasi itu bukan birokrasinya jualan ya, bukan PNS-nya itu jualan, bukan ya. Tapi semangat dia itu untuk tumbuh, semangat untuk berinovasi, semangat untuk bersaing. Nah, itu yang harus kita tumbuhkan sebenarnya. Bukan hanya dalam konteks kita menjajakan barang ya. Jadi salah juga asumsinya kalau misalnya kita kerja harus sambil jualan, akhirnya mengganggu waktu kerja ya. Nah, itu ada di dalam administrasi publik disebut dengan mewirausahakan birokrasi atau reinventing government, yang itu sudah digaungkan dari tahun 1980-an ya. Jadi jauh sebelum kita Indonesia sedang mengarahkan ke situ, bagaimana entrepreneur itu menjadi semangat bukan hanya di dalam dunia bisnis atau dunia privat, tapi juga di dalam dunia publik. Nah, ini kondisi yang membuat pemerintah mengeluarkan kebijakan yang menuntun mahasiswa itu mulai diarahkan untuk berwirausaha. Bahkan ibarat nanti akan dijelaskan oleh Pak Yusuf bagaimana skema-skemanya, kemudian dikasih penyemangat atau dananya ya. Kalau dulu waktu saya dunia, saya ingat belum ada dana gini, adalah paling nggak seberapa ya. Ini nanti ada pemula dapat 5 juta dan sebagainya macam ini untuk penyemangatnya sebenarnya. Tapi yang paling penting itu adalah bagaimana kita nanti berinovasi, berkompetensi, kemudian memiliki kreativitas. Jadi ini salah satu kondisi yang membuat kita ini harus mendorong kejiwaan. Kemudian satu lagi yang perlu saya katakan, bahwa kalau ini saya kasih analogi ya, Bob Sadino yang mungkin kita kenal atau terkenal dengan Om Bob ya. Di sebelah kiri itu dia mengatakan goblok pangkal kaya ya. Jadi kalau sebelah kiri itu dia mengatakan kalau mau berusaha itu nggak usah mikir-mikir gitu ya. Pokoknya jalan aja. Bahkan dia mengatakan kalau ditanya usaha apa yang bagus katanya. Usaha yang dijalani katanya, bukan usaha yang dipikir. Nah, itu sebagai seni ya.
Tapi ternyata kewirausahaan itu bukannya seni dia juga ilmu sebagai ilmu pengetahuan. Jadi dia bisa dipelajari, memiliki metode-metode tertentu, memiliki alat ukur untuk kita melihat apakah kegiatan usaha kita itu berhasil atau tidak, pencapaiannya seperti apa, dia bisa dievaluasi ternyata. Nah, dalam konteks ini saya ingin mengatakan kita nggak mau menggunakan ilmunya Bob Sadino tadi ya, karena ada latar belakang lain yang kenapa dia nggak harus mikir ketika berusaha ya, karena modalnya banyak, keberaniannya dan segala macam. Nah, tapi dalam kita sebagai orang FISIP, ternyata kewirausahaan ini juga merupakan sebuah ilmu pengetahuan. Bisa dipelajari, memiliki metode tersendiri, memiliki alat ukur yang saya katakan tadi, dan bisa diteliti secara ilmiah bahwa peluang-peluang usaha itu bisa dianalisis. Bahkan kalau kita dalam teknologi terkini ya, Internet of Things, itu selera masyarakat atau selera pelanggan itu bisa dibaca ya, bahwa atau bisa diarahkan dari Instagram, dari Twitter, dari YouTube, itu bisa mengarahkan bagaimana agar orang tuh seleranya berubah gitu, atau dia sukanya apa itu bisa dibaca. Nah itu kan bentuk sinergi antara kewirausahaan ini sebagai ilmu pengetahuan. Dia juga bisa menggunakan teknik-teknik tertentu atau metode-metode tertentu untuk menjalankan kewirausahaan. Nah kalau yang di sebelah kanan itu Bob Sadino mengatakan, jadilah manusia pembelajar, belajar dari kehidupan yang Anda jalani. Nah, ini titik poin kenapa mahasiswa FISIP juga disuruh berwirausaha tadi. Walaupun kalau kita materi kita itu kan tentang politik, tentang gerakan sosial, tentang perubahan dan sebagainya macam ya. Nah, ternyata titik tekannya di sini bahwa kita harus mulai belajar, membiasakan diri kita untuk berusaha tadi. Berusaha ini dalam konteks yang luas ya, bukan hanya tadi saya katakan jualan, tapi secara realnya tadi usaha yang menghasilkan profit ya. Walaupun di dalam FISIP juga ada namanya kewirausahaan sosial, bagaimana mengaitkan antara kewirausahaan dengan gerakan-gerakan sosial. Nah ini kenapa kita perlu melihat bahwa kewirausahaan itu harus bisa dipelajari. Makanya nanti di dalam buku panduan nanti ada tahapan-tahapannya. Itu kalau Om Bob Sadino marah dia, nggak mau dia baca buku panduan itu. Ngapain harus buat pendahuluan dulu buat ini kan? Yang penting kalau mau berusaha itu ya jalanin gitu, jualan dan segala macam gitu kan. Nggak harus pakai teknik, sasaran apa itu nggak perlu kalau menurut Om Bob. Nah, tetapi ternyata kewirausahaan ini merupakan sebuah ilmu pengetahuan karena dia bisa dipelajari, dia menggunakan metode, dia bisa diukur dan sebagainya. Itu terkait dengan bagaimana hubungan kewirausahaan dengan ilmu, sebagai ilmu dan sebagai seni. Jadi saya ingin mengkonteskan ini bahwa ayo teman-teman, ayo adik-adik mahasiswa kita semua ini, bahwa walaupun kita merasa aduh aku ini nggak bisa jualan, nggak bisa menawarkan produk, tidak bisa kreatif, kayak orang ini misalnya kelompok-kelompok tertentu kan ada yang memang secara ginekologi itu memang sudah memiliki jiwa wirausaha kayak dari Tionghoa, dari orang Bugis, orang Minang misalnya kan. Nah, tetapi kalau ternyata itu kan seni, nah kita harus melihat dari sisi bahwa kewirausahaan ini bisa kita pelajari gitu ya. Walaupun kita orang FISIP, kita juga pelajari. Nah, sebagai contoh salah satu kewirausahaan yang saya jalani, walaupun saya orang FISIP, tapi saya ini kebetulan orang kampung ya. Jadi saya suka dengan dunia-dunia pertanian. Jadi salah satu usaha saya sekarang itu adalah pembibitan ya, kelapa sawit, perkebunan kelapa sawit. Nah, padahal itu tidak ada hubungannya dengan ilmu yang saya pelajari, ilmu pengantar politik, gerakan sosial ya, teori modernisme dan sebagainya macamnya. Jadi itu karena itu bisa dipelajari, apalagi tadi yang saya katakan dengan ilmu pengetahuan. Bahkan saya contohkan pengalaman pribadi ya. Kalau pembibitan kelapa sawit itu malah saya belajarnya dari YouTube dan konsultasi. Karena zamannya sharing ekonomik ya. Orang berbagi itu sangat kaya ya di dunia internet, di YouTube, di Instagram itu banyak sekali hal-hal yang bisa kita pelajari dan bisa kita praktekkan. Nah, jadi kita di sini berupaya, walaupun kita belum ada namanya
jiwanya ya, tapi ini harus kita mencoba untuk memulainya dari step by step. Nah, salah satunya adalah program kewirausahaan FISIP ini, yang nanti akan dijelaskan bagaimana tahapan dan prosedurnya nanti oleh Pak Yusuf ya. Ini saya lanjutkan. Nah, ini kalau definisi saya rasa saya sepintas aja ya, karena tadi kita berbicara masalah ilmu pengetahuan, jadi harus dimulai dari definisi dulu ya. Kita kesampingkan dulu pendapat Om Bob tadi yang mengatakan bahwa kalau mau bisnis itu nggak usah terlalu banyak teori-teori ya. Nah, di sini kita lihat bahwa yang dikatakan wirausaha itu adalah seseorang atau sekelompok orang yang mengorganisirkan faktor-faktor produksi, baik tenaga, ide, kerja, modal, dan keahlian. Artinya nanti diharapkan nanti di tim yang akan membuat proposal ini bukan hanya seorang ya, tapi sekelompok. Jadi ada proses kerjasama di situ. Jadi pembelajarannya itu bukan hanya tentang apakah kita menghasilkan produk, tapi juga bagaimana kita memulai itu berwirausaha itu dengan bekerja sama atau berkolaborasi dengan teman ya, baik itu satu jurusan, lintas jurusan dan lain sebagainya. Nah, atau juga mengatakan misalnya entrepreneur itu adalah orang yang menyempatkan kesempatan dan menciptakan tujuan-tujuan dalam organisasinya ya. Bagaimana kita menentukan atau membaca peluang yang ada di dalam sebagai kewirausahaan. Kemudian wirausahaan itu adalah orang yang berani mengambil risiko ya, orang yang di dalam pikirannya selalu berusaha untuk mencari memanfaatkan peluang usaha yang dapat memberikan keuntungan. Nah, ini yang kalau di dalam konteks ini mencari profit, ini banyak dibicarakan orang-orang ekonomi ya, bagaimana semua produk, sebuah ide itu harus menghasilkan uang, keuntungan ya. Nah, tetapi kalau kita dalam orang sosial ini ada juga kita mengistilahkan dengan tadi kewirausahaan sosial. Jadi keuntungan yang kita maknai itu bukan hanya dalam konteks profit, tapi juga bagaimana nilai-nilai sosial yang berada di sekitar kita itu, misalnya kita dengan menggunakan produk-produk lokal, memberdayakan para petani dan sebagainya macam. Sebagai salah satu contoh ada teman kita dosen di sosiologi itu, dia bagaimana menggunakan, dia seorang toke kopi ya, dia bagaimana memanfaatkan atau memberdayakan petani-petani di kampung dia di Pagar Alam sehingga menghasilkan kopi yang luar biasa. Saya salah satu pelanggannya ya, kopi Arabica dan kopi Robustanya. Nah, itu salah satu nilai sosial yang bisa kita gunakan. Artinya dari sisi kita sebagai orang sosial, kita bisa menggunakan kewirausahaan ini untuk berkolaborasi dengan apa yang kita pelajari. Baik itu bagaimana kita memberdayakan masyarakat sekitar dengan ide-ide, dengan inovasi kita. Seperti itu ya. Kemudian, nah ini hakikat kewirausahaan, saya rasa banyak teori-teorinya ya. Nah, tadi saya katakan yang paling penting itu adalah jiwanya, sikapnya ya, bukan tentang apa yang kita mau jualan tadi ya. Kita harus misalnya ke jualan supaya macam ya, itu bukan salah wirausaha, tapi bagaimana kita memiliki jiwa dan sikap kewirausahaan. Di bidang apapun yang kita tekuni kemudian hari, kalau kita sudah memiliki jiwa dan sikap kewirausahaan itu, insya Allah kita akan mampu berpikir kreatif dan inovatif. Baik itu petani, jadi guru dan sebagainya macam, mahasiswa ya. Itu kalau kita nggak ada jiwa kewirausahaan, soul dalam diri kita untuk tumbuh itu akan susah. Nah, kalau di sini sudah macam-macam wirausahanya. Ada yang sociopreneur, ada yang ini yang saya katakan social entrepreneur tadi dari kewirausahaan sosial. Ada yang berbicara tentang edupreneur ya. Jadi edukasi itu, pendidikan itu dikaitkan dengan kewirausahaan. Bagaimana tujuan daripada pendidikan itu bukan hanya mencerdaskan orang, tapi juga memberikan keuntungan. Kemudian di pesantren juga ya, ada yang sekarang topiknya itu pesantrenpreneur. Jadi bagaimana orang itu belajar, nyantri, ngaji, tapi juga berbicara bagaimana setelah itu dia mengembangkan semangat kewirausahaannya. Ada yang namanya foodpreneur dan sebagainya macam. Bahkan sekolah TK itu, kebetulan anak saya sekolah di TK, itu temanya itu kewirausahaan.
dari TK itu sudah dibiasakan untuk agar dia memiliki cita-cita kewirausahaan atau semangat kewirausahaan. Jadi kita harus tarik ke belakang lagi bahwa dari TK pun kita arahkan itu. Tetapi bukan identik dengan tadi yang mencari keuntungan dalam hal profit yang berbentuk uang materi saja. Tapi bagaimana itu dikaitkan dengan hal-hal yang bersifat sosial. Nah, di tengah situasi sekarang ternyata kita memiliki potensi dan tantangan ya, pengembangan kewirausahaan di Indonesia. Yang pertama itu terkait dengan bonus demografi ya. Bonus demografi itu salah satunya adalah indikatornya itu jumlah penduduk usia produktif itu lebih besar ya. Di atas 60% ya. Itu penduduk yang muda ya. Penduduk muda berpotensi menjadi wirausaha. Nah, selain dia memiliki potensi wirausaha, penduduk atau masyarakat yang jumlah muda itu dalam posisi konsumtif tinggi. Nah, ini kalau orang ekonomi ini pasti paham ya bagaimana konsumsi itu sangat penting. Jadi kalau walaupun kita ada produksi, kita menciptakan produk, barang, jasa, tapi tidak ada konsumsinya, nggak akan terjadi perputaran. Nah, makanya kalau kita lihat kenapa misalnya waktu PPKM itu sangat menurun drastis ya pendapatan, perputaran ekonomi itu mandek. Nah, tapi setelah terjadinya perkumpulan dan orang sudah mulai bisa berinteraksi ke pasar, ke mall dan segala macam, itu udah mulai ekonomi mulai tumbuh lagi. Itu artinya antara konsumsi dan produksi itu harus satu kesatuan yang sebagai rantai ya. Rantai yang tidak terpisahkan. Jadi bonus demografi kita itu sebagai potensi untuk berwirausaha, tetapi juga sebagai potensi konsumsi. Konsumsi ini sangat penting ya. Makanya kalau kita berbicara masalah ekonomi global, kalau suatu negara yang punya penduduk yang banyak itu potensi untuk wilayah yang bisa dijadikan sebagai target konsumsi untuk orang menebarkan produk-produknya. Kemudian selain itu ada peningkatan jumlah kelas menengah. Artinya penduduk Indonesia ini sudah mulai pendapatannya sudah mulai tinggi ya, penghasilannya itu di atas $3.600 ya. Ini per tahun ini ya. Ini indikator-indikator bahwa penduduk kita sudah mulai kelas menengahnya tinggi. Nah, dengan jumlah kelas menengah yang tinggi ini tadi saya katakan konsumsi meningkat, gaya hidup dan segala macam itu bisa mempengaruhi ekonomi. Jadi seandainya penduduk yang kelas menengah ini semakin meningkat seperti negara Amerika, misalnya negara Eropa, itu karena penduduknya tinggi, konsumsinya tinggi, sehingga terjadi perputaran dan peredaran uang yang signifikan. Selain itu juga yang paling penting juga ada di sini dikatakan peningkatan gaya hidup digital ya, dan permintaan produk digital. Nah, artinya antara produk sebagai barang dan digitalisasi ini saling melengkapi untuk terciptanya iklim wirausaha yang dibel di dalam menjalankan kewirausahaan ini ya. Kemudian di dalam indeks kewirausahaan pada tahun 2017 itu menunjukkan posisi daya saing kewirausahaan dan kreativitas Indonesia di tingkat global masih relatif tertinggi dari negara-negara lain khususnya di kawasan ASEAN. Nah, tadi walaupun jumlah penduduk kita di tahun 2015 itu masih 1,7%, tetapi daya saing kita cukup tinggi ya. Artinya produk-produk kita itu juga bisa bersaing bahkan bisa ada yang produk-produk UMKM itu bisa kita ekspor ya keluar ke Timur Tengah, ke Eropa. Nah, artinya secara daya saing kita cukup tinggi. Cuman rate itu masih sedikit seperti itu ya. Nah, itu gambaran terkait kenapa kewirausahaan itu menjadi penting. Nah, selanjutnya saya mau langsung masuk ke materi aja ya. Tadi gambaran tentang kewirausahaannya. Sekarang saya masuk kepada BOM. Nah, ini istilah BOM nih agak ini ya. Business owner mentality. Nah, mentalitas bisnis. Mentalitas orang yang melakukan bisnis. Nah, ini ada semacam grafik ya yang menunjukkan sebenarnya ini ada dua ya. Ada dua bagan ya, atas dan bawah ya. Yang pertama itu ada yang dikatakan dengan orientasi dalam bisnis itu adalah mengejar profit. Ya.
Ini dua-duanya harus seimbang ya. Yang kedua, di dalam bisnis itu kita bukan hanya mengejar profit, tapi mengejar happiness, kebahagiaan ya. Ya bahagia, kalau uang banyak pasti bahagia ya. Tapi itu salah satu indikator ya. Tapi buntu juga belum tentu bahagia ya. Pasti salah satu indikatornya ya. Nah, kalau pada sisi kita sebagai owner, kita ingin menciptakan bisnis itu dengan tujuan profit, pasti yang kita lihat itu adalah bagaimana kita mengatur omset, mengatur biaya pengeluaran ya, bagaimana kita berkinerja, sumber daya manusia yang di dalam bisnis kita itu dipekerjakan dengan hitung-hitungan, dengan matematika yang bisa dihitung keberhasilan dan kesuksesannya, kemudian bagaimana kita mengukur kepuasan pelanggan gitu ya. Nah, tetapi kalau kita berbicara ini tadi create money ya, mau menciptakan, intinya adalah bagaimana kita menciptakan profit dan mendapatkan uang. Nah, tetapi kita harus ngambilnya di sini. Nah, ini nilainya lebih besar. Kalau tadi itu ini 1, 2, 3, 4 ini menunjukkan ini ya apa derajatnya ya. 1 itu paling kecil, jadi kita hanya ngejar omset ya. Nah, tapi kalau kita berbisnis atau belajar bisnis ini untuk mengejar happiness, untuk menciptakan suasana kehidupan yang harmonis, yang happy, yang kita kejar itu bukan hanya tentang profitnya, kita sudah dapat profitnya, tapi bagaimana kita kepemimpinannya, bisnis mental kita ya, DNA mental kita itu sudah terasah. Kemudian bagaimana kita keterhubungan kita dengan sisi-sisi kemanusiaan, dan yang terakhir itu tentang spiritualitas yang ke-9 ya. Bagaimana dengan kita happy, dengan kita bahagia membantu orang, memecahkan persoalan orang, dan membantu orang untuk mendapatkan produk, kita akan menjadi lebih bahagia dan nilai spiritualitas kita menjadi lebih tinggi. Nah, ini merupakan kerangka bahwa di dalam bisnis itu, kalau menurut saya, ini kita harus mengejar semuanya ya. Bagaimana antara uang dan profit dan happiness ini dua hal yang harus kita kejar ya, agar kita mendapat bukan hanya keuntungan, tetapi juga mendapatkan bahagia. Tapi ada juga orang yang mengejar keuntungan saja, misalnya. Nah, ini yang salah. Kalau hanya mengejar keuntungan saja, akhirnya kita memanipulasi, kemudian kebohongan dan sebagainya macam, dan itu bisa berakibat ke hal-hal yang lain misalnya. Nah, bagaimana kita membangun mental bisnis atau di sini DNA kita tadi ya, walaupun tadi saya katakan kita mungkin secara genealogi, termasuk saya juga ya, bukan dari kalangan, ya kita tidak bisa mengatakan tidak ya, orang Tionghoa, orang Minang, orang Bugis itu memiliki jiwa entrepreneur ya yang lebih tinggi ya. Bahkan dalam penelitian kalau dibaca di jurnal itu, memang diarahkan mereka dari kecil itu membiasakan diri untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan orang tuanya dan sebagainya macam. Nah, namun itu tadi bisa dipelajari ternyata, bisa kita create sendiri ya, yaitu dengan ini saya dapatkan dari ikut seminar kemarin dengan salah satu coach yang didatangkan oleh Unsri ya. Yang pertama itu kita harus membangun bagaimana kita mengaudioskan tujuan-tujuan kita. Jadi dengan kita menciptakan bisnis itu, kita ingin membayangkan tujuan-tujuan yang besar terhadap produk yang ingin kita jual misalnya. Kalau saya tadi saya contohkan ini, saya mohon izin untuk mencontohkan, saya bukan ngambok ya Palembang ya, tapi saya membayangkan kenapa saya membangun bisnis itu. Nah, di daerah saya salah satu persoalan, saya orang dusun ya, seorang petani, orang tua saya orang petani, walaupun saya kuliah di FISIP. Ketika saya tamat dari FISIP, yang saya bangun adalah koperasi di dusun. Koperasi untuk menyediakan bibit. Walaupun koperasi itu tidak aktif, ternyata banyak hal ya. Saya berpikir ketika kuliah itu kalau pakai teori koperasi dan sebagainya itu akan mudah. Akhirnya saya bangun sendiri dengan mencari bibit yang unggul dan sebagainya macamnya sehingga itu bisa dibudidayakan. Dan itu secara personal saya bisa menggunakan itu dengan bibit yang ada. Kemudian saya juga bisa membantu keluarga-keluarga saya untuk mendapatkan bibit yang kualitasnya bisa terjamin. Kenapa? Karena saya dengan pengetahuan yang kita miliki, dengan pembelajaran, kita bisa mengakses misalnya kita bisa memberikan perbandingan, mendapatkan data, mendapatkan informasi.
Nah, itu yang paling penting di dalam diri nanti ketika kita menjadi sarjana itu kita mampu meng-create itu ya, meng-create informasi yang ada itu menjadi sebuah produk. Apapun itu, ide dan segala macam itu menjadi produk yang bisa menjawab tantangan di sekitar kita. Yang saya contohkan tadi, kalau saya terkait dengan pertanian ya, karena saya adalah anak petani ya. Kemudian ada lagi misalnya kalau sekarang memang sawit yang jadinya, kemudian bibit karet. Nah di kampung saya itu bibit karet itu kalau orang mau bangun kebun karet itu ngambil bibit yang hanya dari batang indukan yang getahnya banyak. Nah padahal dalam teorinya salah seperti itu. Dia harus mencari indukan atau wilayah pemuliaan yang indukan itu memang berasal dari klon atau persilangan klon yang memiliki getah yang banyak. Nah, itu kita dapatkan karena kita mendapatkan informasi, mendapatkan ilmu pengetahuan, walaupun tadi saya katakan saya bukan orang pertanian. Nah, ini menjadi penting. Nanti apapun produk yang ingin kalian buat, ya, misalnya kalau bidang kuliner, bidang fashion, jadi ada sesuatu yang kita bawa. Misalnya kalau makan makanan sehat, kalau fashion yang seperti apa yang kita tawarkan misalnya. Kopi. Kemudian yang kedua itu kita harus radiate positif energi. Jadi harus punya energi positif. Yang tadi saya katakan tadi, seorang wirausaha itu harus menyertakan energi-energi positif dalam dirinya. Apa? Salah satu treatment agar kita mendapat energi positif itu adalah kita berusaha sedikit mungkin mendekatkan komunitas-komunitas yang memiliki energi positif. Nah, ini kalau kita tracing ya, teman-teman dulu yang saya lihat waktu kuliah, dia tidak aktif dalam pengertian yang luas ini ya, karena dia menurut saya dia berada di dekat teman-teman yang punya energi negatif. Akhirnya ketika tamat kuliah bingung mau ngapain. Kalau mau jualan malu, mau jadi petani malu dan sebagainya, karena itu tidak dibiasakan. Tapi karena kalau kita sudah membiasakan itu menjadi hal yang biasa, jualan, menawarkan produk dan sebagainya macam. Sehingga ini salah satu contohnya ya. Yang ketiga, saya agak cepat saja ya, radikal disiplin. Kita harus disiplin radikal. Jadi kalau di dalam orang manajemen atau orang ini ya, administrasi, paham benar bagaimana dari planning, organizing, sampai evaluasi itu menjadi makanan sehari-hari. Nah, itu bukan hanya dipelajari saja, tetapi bagaimana itu dilaksanakan. Jadi planning, saya mau bangun pembibitan sawit, itu saya planning biayanya dan segala macam. Jadi bukan hanya saya baca teksnya saja, tapi saya gunakan, saya praktekkan, saya cari modalnya, saya cari sumber bibitnya, saya cari informasinya. Itu planningnya ya. Actuatingnya seperti apa? Siapa yang ingin saya berdayakan di kampung itu yang menjaganya yang ini. Jadi saya nggak pernah lihat itu barang itu di kampung saya. Hanya lewat dari handphone aja. Kecuali kayak saya balik dusun ya baru lihat. Nah itu jadi penting. Jadi ilmu yang kita ada tadi kita harus mendisiplinkan, menggunakannya sehingga tahapan-tahapan bisnis yang ingin kita jalankan itu benar-benar bisa dilaksanakan. Yang keempat, berani mengambil keputusan dan action. Nah ini kadang yang menjadi masalah. Kadang kita itu berpikirnya mau yang besar-besar ya, misalnya jualan apalah yang kecil, modalnya hanya 1 juta atau 500. Kita tuh mau berpikir yang besar-besar. Akhirnya kita tidak action. Nah itu tadi ilmu yang digunakan Om Bob tadi ya. Bisnis apa yang paling baik Om Bob kalau ditanya? Dia menjawab bisnis yang dijalankan. Dia tidak memberi pilihannya, misalnya kebun ayam, kemudian ternak sapi dan sebagainya. Enggak. Yang penting dijalankan. Terserah mau bisnisnya apa. Yang penting kita sudah mengambil keputusan untuk melakukan. Jadi sekecil apapun bisnis, sekecil apapun usaha itu, yang paling penting itu adalah kita melakukannya. Bahkan ada yang lebih ekstrim lagi, ada ditanya misalnya kalau kita dengar ceramahnya Ipu ya, Ipu Santoso yang ahli coaching juga ya. Hari apa yang bagus untuk memulai bisnis, coach? Kata peserta. Semua hari bagus katanya, kecuali hari kiamat. Jadi kata terlambat bagi kita untuk memulai bisnis ini, ya, memulai kegiatan bisnis. Apalagi ini ada supporting, ada dukungan dari universitas atau dari kementerian untuk mendanain. Jadi proposal yang layak, yang menurut rasional,
itu bisa didanain. Tadi nanti jenis pendanaan dan sebagainya macamnya silakan berkonsultasi dengan Om Yusuf, Pak Yusuf ya, sorry, saya itu biasa manggilnya Om Yusuf. Nah, nanti itu proposal itu nanti dibimbing oleh dosen-dosen ya, rata-rata dosen muda ini sudah punya usaha, punya ini berbiasa. Nanti silakan cari dosen yang bisa membimbing apa jenis usaha yang akan teman-teman atau adik-adik mahasiswa buat ini. Kemudian yang terakhir, saya cepatkan saja ya, berani mengambil resiko dan mencari kesempatan. Nah, ini yang tadi kelanjutan ya. Selain kita mengambil keputusan, kita juga harus berani mengambil resiko. Kadang kita berpikir untung malah buntung. Tapi tadi itu adalah resiko. Makanya kita tadi kalau kita sudah mengejar hanya mengejar uangnya, kita akan kesal nih dengan misalnya bisnis kita belum berhasil. Tapi kalau kita tadi mengejar happy-nya, anggap aja itu pembelajaran kita. Anggap aja kita dengan berbisnis, kita memiliki jaringan, memiliki teman, memiliki lingkungan yang bisa mendukung kita untuk mengembangkan bisnis kita. Itu ada 5, bagaimana kita membangun BOM tadi ya. Business owner mentality ya. Nah ini prinsip pola pikir pembisnis ya. Tidak ada yang tidak mungkin. Kemudian kejam kepada nilai inti perusahaan. Kejam itu maksudnya memiliki komitmen ya. Tentukan angka yang memaksa, tentukan tujuannya. Ini pola-pola yang bisa kita kembangkan bagaimana kalau kita mau memulai bisnis. Tadi bagusnya mulai bisnis itu dimulai dari memulai usaha-usaha yang dari yang kecil dulu ya. Nah, bagaimana kalau kita ingin mulai bisnis dari business owner ya? Jadi dari modal, kualitas, partner kita harus riset dulu ya, legalitas dan semacam. Tapi ini untuk dalam konteks bisnis yang besar ya, harus kita lihat legalitas, aturan hukum dan semacam macam. Tapi kalau mahasiswa ini, menurut saya mulailah bisnis yang kecil saja dulu. Nah, dulu saya ceritakan lagi waktu kuliah itu kebetulan teman saya anak biologi satu kamar kosan dengan saya itu, dia sedang penelitian tentang kolang-kaling ya. Nah, akhirnya kita buat itu jadi manisan kolang-kaling yang rasanya macam-macam. Dan itu diperlombakan di KWU-nya. Diperlombakan. Kalau dulu tuh kalau nggak salah dia harus lomba dulu ya, harus disaring dan sebagainya macam. Kalau sekarang karena pendanaannya lumayan banyak dari kementerian, jadi kadang yang penting ada proposal, ada keinginan, tim itu bagus, rasional itu biasanya didanai. Mungkin itu saja, moderator. Mohon maaf kalau penyampaiannya kurang sistematis ya. Jadi pada intinya adalah bagaimana tadi kita melihat kondisi dan peluang bahwa berwirausaha itu menjadi sebuah budaya nantinya ya. Jadi teman-teman, walaupun kita orang bisip, kita juga bisa berusaha. Seperti yang saya contohkan tadi. Jadi wirausaha tadi bukan hanya dalam bentuk kita menghasilkan produk, tapi adalah semangatnya ya. Jadi dimanapun adik-adik berorganisasi, kuliah di jurusan apapun, kalau kita sudah memiliki semangat wirausaha, memiliki semangat untuk kreatif, inovatif, kita akan berhasil ya di bidang apapun kita jalani nanti. Mungkin ada yang menjadi politisi, mungkin ada yang menjadi dosen, jadi apapun kita ya. Yang penting semangat wirausaha dan keinginan untuk berusaha itu sudah mulai ditanam. Sehingga kita tidak ada lagi kalau kita tamat kuliah malu jualannya, malu jadi sales, malu nggak menghasilkan uang ya. Ya, saya dulu pernah juga jadi sales lesing ya, nyari BPKB orang yang mau sekolah. Itu juga sebuah pekerjaan. Nah, kalau kita tidak membiasakan itu waktu kuliah, kita akan malu kita ya. Aduh, cuma jadi sales cuman ini. Padahal yang kita butuhkan kan bukan malu, bukan gengsi. Yang kita butuhkan adalah uang ya. Uang agar kita menjadi happy atau bahagia ya. Itu mungkin moderator, sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas waktunya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, satu lagi ada slide terakhir, saya lupa. Nah, menurut saya ambil quotes dari Bobby Answer, mengatakan sukses adalah suatu persiapan dan kesempatan. Jadi, untuk sukses itu kita harus siap terus. Diri kita itu siap. Kebetulan ketika ada kesempatan, kita sudah siap.
Jangan ketika kesempatan ada kita tidak siap. Nah, berusaha ini menurut saya adalah salah satu cara kita untuk mempersiapkan diri kita. Mempersiapkan diri kita untuk tadi yang kata Pak Wakil ketiga tadi, untuk bertarung atau bersaing di kemudian hari itu dengan mempersiapkan diri kita. Salah satunya adalah dengan berwirausaha. Demikian saya Eri. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti pada intinya adalah kita itu harus mengembangkan jiwa dan sikap kewirausahaan kita, bukan hanya produk jualannya ya Pak ya. Baik, terima kasih kepada Bapak Janur Eko atas materi yang telah disampaikan. Baiklah, teman-teman peserta, mohon maaf tadi ada kendala jaringan. Teman-teman peserta, sosialisasi ini tentunya tidak terhenti di sini saja, karena kita tentunya akan memasuki penyampaian materi kedua, yakni mengenai panduan PMW Unsri 2022 yang selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Yusuf Abror, SIPMA. Untuk seluruh partisipan dimohon menyimak dengan seksama agar nantinya di sesi tanya-jawab dapat mengajukan pertanyaan. Baik, kepada Bapak Muhammad Yusuf Abror, apakah sudah berada di ruangan Zoom saat ini? Ya, saya di sini. Baik, bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya Pak. Baik Pak, mungkin langsung saya persilahkan untuk memulai menyampaikan materinya Pak. Baik, terima kasih dari moderator Nabila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore semuanya teman-teman sekalian. Dan yang terhormat juga di sini mungkin kalau masih ada Bapak Wakil Ketiga, Pak Dr. Andreas, dan pada Bapak Janur Eko. Halo Pak. Kalau Pak Eko pernah jadi sales, saya juga pernah jadi sales manager area bagian tembakau dulu, dan saat ini jadi salah satu bagaimana memang mengasah jiwa entrepreneur ya akhirnya nanti. Gitu. Jadi saya sepakat dengan Pak Eko. Pak Eko lebih fokus pada hal yang namanya konseptual tadi, yang kemudian akan dipraktikkan di mana? Di sini, yaitu di dalam bentuk share screen saya ini. Nah, share screen ini merupakan bentuk dari buku panduan. Mungkin kalian sudah dapat ya, beberapa kali ya sudah dapat atau semuanya sudah dapat. Ya. Tapi memaknainya harus hati-hati ya, gitu ya. Maksudnya adalah harus jeli mata juga. Nah, untuk PMW di tahun ini, dosennya sudah ditunjuk ya untuk yang previewernya atau pemantau atau ya pembaca review dari proposalnya sudah ditunjuk atau pembimbingnya gitu ya. Di sini ada saya dan Pak Eko kalau di FISIP, tapi nanti jika teman-teman sekalian nanti ini misalnya nih PMW ini tidak fokus hanya pada satu jurusan dengan jurusan lainnya, kita boleh nyebrang, misalkan anak AP mau kerjasama dengan anak komunikasi, itu boleh, atau anak komunikasi mau kerjasama dengan anak pertanian, itu boleh juga, gitu ya. Dan mungkin dosennya, reviewernya bukan saya mungkin mau diajukan, atau maunya yang dari pertanian misalnya, itu nggak apa-apa, ya. Jadi di sini ada beberapa reviewer, mau saya tunjukin mana tadi? Oh ya ini. Nah ini ya. Nanti mungkin ada yang fokusnya based on farming lah gitu ya, jadi petani. Ya udah, nanti di sini ada Bapak Bu Santoso, Tirtawati, jadi Bu Gama dan seterusnya gitu ya, mengenai pertanian. Atau mungkin mau tetap dari visi juga nggak masalah. Ada saya dan Pak Eko nantinya. Nah, ada 25 orang reviewer atau pendamping lah nanti. Pada saat kalian akan mengajukan itu dibutuhkan pendamping yang akan masuk dalam proposal Anda. Nah, proposal tadi akan diajukan dalam bentuk proposal dari kalian dan akan kita review dan nanti akan sampai kepada namanya universitas. Nanti universitas akan direview lagi, reviewnya acak ya. Nanti yang dari FISIP mungkin akan nyebrang ke pertanian, yang dari pertanian akan nyebrang ke FISIP yang akan direview. Jadi lebih netral nantinya gitu. Nah, ini nama-namanya silakan dicatat, mungkin nanti ada yang mau dikatin gitu kan, PDKT-in gitu kan. Nanti siapa nih yang mau jadi reviewernya atau pendamping kalian, silahkan hubungin 25 dosen ini. Karena 25 dosen ini sudah punya sertifikasi BNSP atau sertifikat nasional lah untuk kewirausahaan pendamping UMKM gitu ya. Jadi sudah tersertifikasi itu. Nah,
Sebenarnya kenapa kok ada PMW ini? Karena PMW ini merupakan hal yang paling penting. Jangan lagi fokusnya job seeker atau pencari kerja gitu ya, tapi job creator. Artinya adalah membuat lapangan pekerjaan gitu. Nah, kenapa dimulainya sekarang? Dikarenakan kalau sudah mulai dari sekarang, maka nanti pada saat Anda lepas dari kuliah, Anda sudah punya tujuan yang lebih konkret nantinya. Tidak lagi mencari pekerjaan, misal kayak gitu. Tapi kalau kalian mau tetap mencari kerjaan dengan jadi karyawan, ya itu nggak masalah, karena itu passion ya, nggak usah dipaksa juga kalau untuk jadi kewirausahaan yang akan ambil nantinya gitu. Nah, ini beberapa bentuk skema-skema. Skemanya ada pemula, lanjutan, dan unggulan. Nah, yang skema pemula ini skema yang paling bawah ya, atau paling awal sekali. Ini biasanya diperuntukkan ya untuk mahasiswa yang akan mengambil mata kuliah kewirausahaan atau yang sudah mengambil kewirausahaan. Jadi disarankan yang sudah mengambil kelas kewirausahaan, kalian mengambil skema pemula ini. Gitu ya. Kenapa? Agar lebih nanti memahami apa sih kewirausahaan itu. Jadi nanti ada kurang lebihnya, kalian bisa memahami itu. Terus nanti tahun depan ngajuin lagi skema lanjutan gitu ya. Nah, di skema lanjutan ini, kalau skema pemula kan hanya kurang lebih 5 juta ya, maksimal 5 juta. Kalau misalkan kalian mintanya 2 juta ya akan dikasih juga kalau misalkan masih actionable gitu ya. Terus nanti ada skema lanjutan ini sekitar 12 juta. Akan lebih tinggi, tapi tuntutan luarannya lebih tinggi juga. Kalian dituntut punya namanya nomor induk berusaha atau NIB nantinya. Gitu ya. Kalau yang pemula itu cukup poster biasanya atau laporan luaran ataupun bentuk laporan keuangan yang memperlihatkan kalau orang itu punya keuntungan. Karena ujung semua dari skema PMW ini adalah cuan, gitu ya, cuan atau keuntungan, gitu. Nah, dan untuk skema unggulan selain cuan atau keuntungan dari setiap kerjaan yang kalian lakukan pada PMW ini, yaitu adanya namanya inovasi. Inovasi ini akan bekerja sama dengan dosen. Dosen yang kalian anggap itu memiliki inovasi, gitu ya. Misal, nanti dosen A, dia pernah melakukan kerjasama dengan salah satunya ada perusahaan A, B, C misalnya. Atau dia punya prototipe. Dia prototipe misalkan teknologi buat kerupuk kemplang. Kalau biasanya kerupuk kemplang kan pakai tangan capek ya, gini gitu kan. Nah, rupanya dia punya inovasi kerupuk kemplang tapi pakai robot gitu ya. Robot jadi kayak balik sendiri. 2 menit balik sendiri lagi, 2 menit balik sendiri lagi, dan seterusnya seperti itu. Mungkin itu hanya contoh saja. Nah, itu boleh kalian nanti dapatkan ACC ataupun nanti ada surat seperti kerjasama dengan dosen tadi bahwa inventornya adalah dosen dan dosen tadi akan menjadi pembimbing Anda di skema unggulan. Skema unggulan ini sangat banyak sekali ya uangnya ya, maksimal 35 juta, besar sekali. Dan itu 2 tahun ya. 2 tahun. Setahun pertama 35 juta, tahun kedua 35 juta maksimal. Kalau misalkan nanti pas direview nggak masuk akal 35 jutanya, maka bisa berkurang. Misalkan 20 juta, 15 juta, tergantung nanti kelogikaan dari proposal yang disampaikan nantinya. Gitu ya. Jadi itu totalnya 70 juta ya. Belum lagi kalau misalkan skema ini dari pemula, lanjutan, unggulan. Berapa juta tuh? Nah, banyak ya. 70 juta ditambah 12 juta, 82 juta, ditambah 5 juta, 87 juta, totalnya 87 juta. Belum lagi nanti ada keuntungan di situnya nanti. Kalau keuntungan otomatis ya kurang lebih kalian punya omset ataupun punya pendapatan atau aset sekitar 100 juta lebih. Gitu kan? Jadi sangat menarik sekali. Jadi silakan dimanfaatkan kesempatan ini karena kalian kalau sudah lulus dari sini nggak bisa lagi ikut PMW gitu ya. Karena syarat dari PMW adalah kalian punya nomor induk mahasiswa tadi atau aktif di PDDikti-nya tadi. Jadi ada pangkalan data mahasiswanya ya di sana. Jadi sudah harus dilakukan hal itu. Dan untuk yang unggulan ini kalian harus bersedia untuk diinkubasikan di dalam inkubator bisnis di Unsri ya. Jadi di Unsri ada inkubator itu, nanti di sana kayak seperti ada bentuk ruangan tadi untuk membicarakan mengenai pengembangan bisnis Anda. Dan luarannya memang lebih berat lagi karena harus punya nanti luarannya hasil akhirnya salah satunya adalah misalkan PIRT atau BPOM atau sertifikasi halal gitu kan, atau misalkan yang lainnya ada haki atau hak cipta gitu ya, hak cipta merek kalian itu sudah punya juga. Dan 6 bulan itu bisa menguntungkan berapa, tapi syaratnya harus punya keuntungan dulu di skema sebelumnya, yaitu lanjutan tadi. Jadi membuktikan bahwa kalian di skema lanjutan punya hasil yang baik lah gitu. Rupanya berfungsi dengan baik lah skema lanjutan kalian dan akhirnya bisa dilanjutkan ke unggulan. Jadi
Yang sudah ambil lanjutan silakan jadi keunggulan jika kalian sudah punya keuntungan dan merasa yakin bahwa cocok ini untuk dilanjutkan pada unggulan gitu ya. Nah, itu penting sekali untuk disampaikan pada mahasiswa juga. Nah, apa dari itu selain dari apa ya bentuk kalian nanti dalam bentuk PMW yang di skema ini, kalian bisa ikut nanti dalam program MBKM dalam apa ya hak belajar kalau dibaca sini ya. Nih, hak belajar 3 semester di luar prodi. Jadi nanti misalkan di semester ini sudah selesai. Semester anggaplah sekarang semester 4 ya. Ya kalau saya runut dari pemula ya. Nanti semester 5 kalian bisa mengajukan MBKM wirausaha. Jadi kalian nggak usah kuliah di kelas gitu ya. Kuliahnya nanti langsung ke kewirausahaan. Jadi kalian nanti mengajukan, teman-teman sekalian ini mengajukan kepada jurusan bahwa kalian mau mengikuti kewirausahaan MBKM-nya. Kan MBKM, program MBKM itu ada 7 atau 9 ya saya lupa, ada studi bandeng, ada magang, ada kewirausahaan, ada mengajar gitu ya, dan lain-lainnya ya. Ada 7 atau 9 saya lupa, Anda boleh cek lagi. Salah satunya adalah kewirausahaan ini. Nah, kewirausahaan ini sama dengan 20 SKS kalau kalian nanti mau mengambil yang namanya program MBKM ini. Jadi kalau misalkan kalian ngambil 1 tahun, berarti 40 SKS kalian di luar kelas, gitu. Jadi nggak perlu ikut kelas. Cukup kalian ikut MBKM ini memfokuskan kewirausahaan Anda selama setahun ke depan misalnya gitu ya. Semester 5 dilakukan yang namanya MBKM kewirausahaan, semester 6 kalian MBKM lagi kewirausahaan, jadi setahun itu misalnya ya. Terus nanti semester 7 skripsi. Nah, selesai. Kurang lebih seperti itu ya. Nanti tinggal komunikasikan dengan jurusan masing-masing gitu ya. Nah, itu kemanfaatan dari MBKM kewirausahaan ini ya. Jadi kalian bisa dapat SKS di luar mata kuliah gitu atau di luar kelas gitu. Nah, itu yang diakomodir oleh Kementerian Kemendikbud ya saat ini. Jadi manfaatkanlah program-program ini dengan baik-baik gitu ya. Nah, ini satunya ya, bentuk-bentuknya sangat gampang sekali. Anda boleh lihat ada dari perdagangan dan jasa. Silakan misalkan jasanya mau laundry atau pembuangan sampah gitu ya. Banyak sekali kan, rumah-rumah itu sampahnya berserakan di mana-mana. Mungkin kalian mau buat seperti apa ya, jadi tukang sampah gitu. Tapi tukang sampahnya itu pakai mobil. Kan sudah pernah lihat mungkin ya, mobil yang bawa sampah gitu ya. Atau kan pakai VR gitu kan, gerobak belakang itu jasa ya. Nah, itu boleh saja seperti itu, silakan. Nanti ada rumah-rumahan yang di sampahnya berserakan, kalian tawarin aja PRT PRW-nya gitu. Pak, boleh nggak kami mengajukan kemitraan gitu misalnya ke Bapak. Nanti dalam seminggu kami angkut 2 kali 3 kali lah gitu misal kayak gitu ya. Dan ada kuliner juga. Kuliner ini lebih umum sebenarnya ya. Karena apa ya? Selama manusia itu ada di bumi, kuliner itu tidak akan mati, sebenarnya gitu ya. Karena semua akan butuh makanan. Tapi tergantung Anda mau sasarannya kemana nih makanannya nih. Kalau makanannya kepada orang tua, ya tentu segmen pasarnya beda lagi makanannya. Misalnya nggak pedes misalnya, atau nggak bukan jajan-jajanan dan lain-lainnya gitu ya. Dan misalkan kreatif digital misalkan banyak sekali ya digital ya, seperti jasa foto, jasa edit atau lain-lainnya ya, dan teknologi misalkan yang startup seperti itu atau e-commerce dan lain-lainnya. Sekarang ada namanya ojek, Indralaya, Ojin gitu dan lain-lainnya. Itu bisa dicontoh seperti itu. Lalu usaha produksi, mungkin kan produksi konveksi atau pempek dan lain-lainnya, produksi pokoknya intinya memproduksi sesuatu yang kemudian kalian supply ke lain pihak gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu untuk segala macam bentuk PMW proposal ini. Simpelnya gitu ya, gampang sekali sebenarnya mengenai hal-hal ini. Nah, ini ya, kalau pemula tadi itu boleh diajukan biasanya oleh para yang belum pernah mendapatkan funding atau pendanaan ya dari Munsri. Nih, kalau sudah pernah nggak bisa lagi ikut yang ini, kalian harus ikut yang lanjutan atau unggulan nantinya. Jadi tidak bisa yang sudah pernah ngambil pemula lagi di tahun yang sama ini gitu kan, di tahun yang berbeda maksudnya. Jadi intinya kalian harus mengambil skema lanjutan atau unggulan nantinya gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu untuk 4-5 orang lah setiap anggotanya, jangan banyak-banyak juga karena nanti akan ada biasanya class juga ya, atau nanti pentingan-pentingan yang ya kalau kalian boleh lihat sebenarnya mungkin awalnya semangat, tapi lama-lama nanti ada kepentingan-kepentingan tertentu dari teman-teman kalian mungkin gitu ya. Jadi pastikan temannya itu memang punya komitmen yang baik untuk kedepannya,
akhirnya bisa punya apa ya masa depan yang lebih pasti gitu ya. Dan punya rekening banknya bank yang bekerja sama dengan Unsri ya. Biasanya kalau Unsri pakai BNI ya. Jadi pastikan kalian punya BNI gitu. Nah, kurang lebih seperti ini. Tujuan mulia, intinya banyak sekali yang punya kesulitan untuk menafsirkan tujuan mulianya apa ya. Tujuan mulia itu ya apa yang mulia dari usaha Anda. Kalau misalkan socialpreneur yang sudah sebut sama Pak Eko tadi, socialpreneur artinya adalah bagaimana kalian punya kegiatan wirausaha tapi punya jiwa sosial. Artinya adalah barang-barang kalian jual tadi itu berdampak positif terhadap orang-orang sekitar. Misalnya kalian jualannya itu jualan pertanian atau jualan beras lah itu. Nah itu kan bagaimana petani lokal itu terbantu dari adanya distribusi beras mereka ke toko-toko yang kalian bantu gitu kan. Dan ambil keuntungan dari sana, tapi tidak mencekik petani gitu kan. Nah itu kan hal yang mulia, misal kayak gitu. Jadi banyak sekali pemicu hal mulianya gitu. Nah, hal-hal seperti ini bisa kalian baca lagi semuanya di sini. Yang disampaikan yang pasti bagaimana kalian bisa memahami apa produk Anda yang mau dijual. Sehingga produk itu bisa memecahkan masalah. Karena produk yang bisa memecahkan masalah itulah yang akan dicari orang gitu ya. Bukan produk yang biasa-biasa saja gitu. Intinya semuanya seperti itu. Dan ini ya, nanti kalian baca baik-baik. Ini ada apa ya, kalau dilihat tuh form penilaian proposal. Jadi proposal akan dinilai berdasarkan ini ya. Nanti kalian lihat aja masing-masing ada yang skema pemula, lanjutan, dan unggulan tadi. Nah ini, tujuan mulia, target spesifik customer. Nih, jadi nanti kita akan menilai yang ini. Misalkan tujuan mulianya dan target spesifik customer-nya itu bagus, nilainya 10 gitu ya. Dan ini 10 dan seterusnya. Kalau bagus sampai 100 berarti kalian terima gitu ya. Jadi intinya kalian ini lihat aja indikator ini sebagai bentuk apa ya, panduan proposal utama Anda gitu. Jadi SDM-nya misalkan timnya itu punya keahlian masing-masing. Yang pertama keahliannya produksi, yang kedua keahliannya manajemen orang gitu kan. Yang ketiga keahliannya mengenai finance atau keuangan, di pasar keuangan. Yang keempat misalkan marketing. Yang kelima misalkan dia bisa buat aplikasi atau buat coding dan lainnya. Silahkan disesuaikan saja. Jadi pastikan sumber daya manusia ini punya masing-masing keahliannya ya. Jangan sampai Anda yang mengerjakan sendiri, ketuanya aja yang sendiri gitu ya. Tapi yang lainnya malas-malasan misalnya. Jangan sampai seperti itu. Pelanggan, pastikan pelanggan kalian tahu nih siapa yang mau dituju ya. Nanti kalau pelanggannya ya ngapain kita mau lulusin gitu ya. Jangan sampai pelanggannya nggak ada sehingga akhirnya nggak lulus gitu ya. Jadi produknya juga harus lebih kompetitif ya. Makanya pemasaran ini sangat penting sekali. Anda pakai cara apa strateginya ini untuk memasarkan? Misalkan memasarkannya dengan cara memberikan bonus atau apa ya, voucher atau lain-lainnya gitu ya. Nah, keuangan, paling penting keuangan tadi. Bagaimana cash flow-nya nanti gitu loh. Uang 5 juta ini misalnya bagi pemula ya, 5 juta tadi ini cash flow-nya untuk apa saja. Jangan sampai Anda misalkan saya mau apa Pak, mau buat kolam lele misalnya gitu ya. Kolam lele, lalu di dalam proposalnya tadi kolam lelenya mau kolam lele yang beneran gitu loh. Loh, kalau kolam lele beneran Anda mau sewa tanahnya berapa atau beli tanahnya berapa gitu loh. Kan nyambung kan? Uang 5 juta tapi mau kolam lelenya itu besar dan taruhnya di empang misalnya. Mau pakai empang siapa gitu ya. Kalau orang tua masih mending lah gitu ya. Tapi kalau misalkan empangnya belum ada atau kolamnya belum ada, maka Anda mau kasih kolam siapa yang Anda pakai gitu loh. Kalau mau sewa pasti harganya lebih dari 5 juta dalam setahun misalnya. Atau mau beli Pak, ya ratusan juta, bahkan bisa puluhan juta kan kalau untuk Anda beli tanah, kaplingan misalnya gitu kan, untuk family aja Anda misalnya. Tapi yang mungkin yang pada possible adalah Anda mungkin dengan menggunakan namanya kolam kecil atau pakai apa ya, ember yang agak lebar gitu kan, yang besar, ada yang gede itu ada kan yang kayak kolam itu. Nah, atau kolam anak-anak gitu ya, itu bisa aja seperti itu. Tapi kalau misalkan Anda di proposalnya menuliskan akan apa ya, simpan lelenya di apa ya, di kebun dan kebunnya akan digali atau dicangkul dengan kedalaman sekian dan panjang lebarnya sekian. Yang dipertanyaan itu tanah siapa gitu ya. Kalau tanahnya belum dimiliki, Anda mau beli dong. Kalau mau beli uang 5 juta cukup nggak? Nggak cukup dong. Makanya nggak masuk akal. Kalau masuk akal maka bisa nggak lulus gitu ya. Jadi pastikan semuanya itu make sense ya, atau logicalnya lebih bagus. Karena kita mahasiswa, pastikan kalian punya pemikiran yang matang juga mengenai hal ini gitu ya. Nah, maka dari itu pikirkan lagi lebih baiknya depan untuk masa depan kalian juga sebenarnya ini ya. Nah, intinya luaran yang dari
dari pemula ya. Kalau dilihat di sini luarannya itu nanti kan presentasi ya, presentasi di akhir seperti karena nanti apa ya, funding dananya ini tidak langsung dikasih 100% ya. Misalkan dikasih dulu 60%. Nanti sisanya pada saat kalian mau menjelang akhir tahun misalkan entah Oktober atau November tergantung nanti dari usulnya memberikannya kapan gitu ya. Tapi diberikannya itu bertahap ya. Ada 2 tahap biasanya, 60% atau 70% tahap pertama misalkan. Jadi itu akan diberikan sebagian dan akan diberikan sisanya nanti di terakhir gitu ya. Jadi pastikan pada saat Anda semuanya akan presentasi itu sudah rampung semuanya. Jangan, ini ada beberapa program perusahaan yang sudah lolos, tapi dia tidak mengerjakan dengan maksimal, bahkan hilang-hilangan. Pas ditanya, pas dimonitoring, evaluasi mana nih hasil kerjanya, nggak ada, atau kurang, atau tidak maksimal, bahkan nggak jualan gitu. Belum ada jualannya, belum ada bekas jualannya. Sedangkan uangnya sudah dipakai gitu kan. Entah untuk lebaran nanti, bentar lagi lebaran soalnya ya. Karena ini masih bulan Maret, bulan April nanti itu sudah diajukan, dan kalau misalkan nggak ada halangan, bulan April sudah akan cair gitu ya. Jadi pastikan kalian akan menggunakannya memang benar-benar untuk wirausaha, bukan untuk beli baju lebaran gitu ya, atau pulang kampung dengan ongkos dari PMW ini. Jadi tidak bijaksana jadinya. Pastikan uangnya tetap Anda gunakan untuk PMW ini, dan pastikan akan ada hasilnya. Jangan sampai ini pertanggungjawabannya kepada negara gitu ya. Nah, pastikan juga luarannya itu ada mitra bisnisnya nanti. Mitra bisnisnya siapa nanti? Misalkan kalian mitra bisnisnya dari warung sebelah yang mensuplai tepung misalnya atau lain-lainnya. Terus ada poster bahwa ini produknya memang sudah berjalan. Terus lapor kegiatan kalian, laporan akhir sebagai LPJ, laporan pertanggungjawaban Anda ya. Jadi jangan sampai LPJ-nya nggak ada gitu ya. Karena itu menjadi blacklist bagi Anda. Nah, ini juga bagi yang untuk lanjutan, skema lanjutan ini penting juga. Outputnya apa sih? Outputnya seperti ini ya. Kalian bisa melihat yang ini semuanya di sini. Ada marketplace-nya nanti, baik itu online ataupun offline nanti. Yang marketplace-nya harus jelas ini, yang mana ini. Terus playernya siapa, disuruh siapa. Legalisasinya harus ada juga. Misalkan NIB. NIB itu gampang sekali. Ada bisa buat di OSN nanti ya, atau Dirjen AHU. Nah, NIB, izin berusaha, nomor izin berusaha NIB. Terus ada lagi HKI atau hak kekayaan intelektual gitu ya. Ini Anda bisa daftarkan ke Kemenkumham ya. Misalkan ada merek apa tomat gitu ya. Nah, silakan Anda daftarkan merek Anda ke sana dan buktikan kalau luaran Anda sudah ada. Ini buat yang skema lanjutan ya. Dan expander-nya pastikan Anda punya expander yang bagus nanti gitu ya, yang keren. Dan laporan akhir kegiatan alias LPJ-nya apa saja sudah Anda lakukan pada saat setahun ini gitu ya. Dan mengikuti expo pameran dan sejenisnya. Jadi nanti biasanya di akhir tahun itu ada expo ya, di kalau tahun lalu di PIM ya kan, di Mall PIM ya, ada kegiatan perusahaan di sana yang kemudian diexpokan, dipamerkan di sana produk-produk mahasiswa. Jadi pastikan kalian punya produknya ya. Nah, kurang lebih seperti itu untuk hal ini. Terus yang paling bawah atau paling atas lah, kalau bilang ini, itu ada namanya skema unggulan. Kenapa unggulan? Karena dia paling unggul, paling tinggi. Nah, dia akan menjadi apa ya? Ditempatkan di tempat yang biasanya namanya pusat inkubator bisnis dan kewirausahaan PPM Unsri. Nah, ini biasanya di tempatnya di KPA ya kalau nggak salah saya. Nah, ini sebenarnya itu dia scale up ya, scale up. Yang awalnya itu mula, kemudian dia lanjutan, dia mau di scale up-kan lagi, mau ditingkatkan lagi nih pasarnya, yang awalnya cuma bisa omset 1 juta, kalau bisa 10 juta berikutnya gitu ya. Nah, ini mahasiswa aktif ya, dari anggotanya paling orang sama seperti yang skema-skema sebelumnya. Lalu bagaimana nanti kesepakatan ini ya, melampirkan kesepakatan ya antara mahasiswa dengan dosen inventor. Jadi dosennya tadilah yang membuat akhirnya memberikan ide misalkan atau memberikan prototipe-nya. Kita harus go digital misalnya. Kamu ini biasanya kebanyakan tempatnya jualannya itu di pasar yang offline saja. Ayo kita kembangkan dengan cara online misalnya atau melalui digitalisasi gitu kan. Dan ini paling penting juga. Maka dari itu contohnya saja seperti ini ya. Ini produk berbasis teknologi dari hasil penelitian dosen. Jadi kalian harus dekatkan dosen yang kalian anggap itu punya inventor lah gitu ya. Misalkan yang telah dipublikasikan pada jurnal, proceeding, diseminasi, dan media massa. Artinya media massa juga boleh. Misalkan dosennya pernah buat jurnal
jurnal itu tentang apa ya, kegiatan-kegiatan tentang mungkin UMKM kah atau perusahaan kah gitu ya, yang sudah pernah dipublish baik dalam bentuk jurnal, proceeding, diseminasi ataupun media massa atau koran gitu ya. Jadi silakan kalian dekatkan pada masing-masing dosen yang sudah masuk ke dalam ranah unggulan ini. Jadi ini perlu juga dicatat oleh teman-teman pemula ataupun lanjutan yang mungkin tahun depan akan masuk ke sini gitu ya. Jadi pastikan kalian sudah punya nih hotspot siapa nih mau dibidik gitu ya dosen-dosennya gitu. Nah, skema ini 2 tahun ya. Kalau lihat sih 2 tahun ya. Boleh 2 tahun. Tahun pertama, tahun 2 gitu ya. Dengan masing-masing tahun itu 35 juta maksimalnya. Nah, ini ya outputnya atau luaran hasilnya. Tahun pertama itu dimaksimalkan kalau itu punya rancangan bentuk packaging lah gitu ya. Packaging ini pastikan produk berbasis teknologi sudah patenkan, minimal terdaftar lah. Kalau misalkan dia produknya dalam teknologi ya gitu. Dan misalkan kan dia sudah punya kemasan yang komersil dan mencantumkan logo Unsri, misalkan merek tomat, sebelahnya merek kalian dengan bentuk tomat misalnya, sebelahnya lagi ada bentuk logo Unsrinya gitu ya. Dan rancangan legalitasnya, pemasarannya seperti nanti kalian sudah punya CV atau PT, ya kalau saya lebih baik Anda buat CV aja dulu deh gitu ya. Kalau PT kan biasanya lebih berat gitu ya. Terus rancangan digital marketing, punya WhatsApp bisnis gitu ya, punya Google bisnis, punya Instagram untuk bisnis Anda gitu, FB atau TikTok misalnya. Kalau nggak mau TikTok ya jangan pakai TikTok misalnya gitu kan. Itu yang lainnya boleh juga. Ada video misalkan kalian jualan, misalkan halo guys, kita di sini jualan ini misalkan dicoba dengan harga sekian, 2 dan 1 dan lainnya ya. Terus laporan kegiatan atau KPJ. Itu yang pertama ya. Tahun kedua nanti kalau mau ikut lagi gitu kan, ada izin produksi namanya BPOM atau IPIRT gitu ya. Jadi punya kekayaan intelektual juga atau punya izin dari dinas kesehatan gitu ya. Sertifikasi halal, aktivasi marketing kalian bagaimana. Intinya bagaimana semua itu sudah lebih profesional. Saya bilang-bilangnya profesional. Karena apa? Karena sudah ada CV atau PT alias sudah perusahaan lah ya. Perusahaan UMKM tingkat menengah atau ya UMKM ya. Sudah menengah berarti kalau sudah ada CV-nya. Nah, ini kesempatan bagi Anda nih yang mau punya perusahaan. Nah, jadi diawali dengan dari Unsri gitu kan. Kita punya nanti luaran yang pengusaha gitu, hebat gitu kan. Dan mungkin itu saja penjelasan dari saya, singkat saja, nggak usah panjang lagi, cuma kurang lebih 15 menit atau 20 menit tadi. Saya kembali lagi kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Yusuf Abror yang telah menyampaikan terkait panduan PMW tahun ini. Nah, tibalah kita pada sesi acara selain dari penyampaian materi yang paling ditunggu-tunggu oleh peserta, yakni apalagi kalau bukan sesi tanya jawab. Karena saya yakin teman-teman di sini pastinya sudah banyak pertanyaan yang ingin disampaikan baik kepada Bapak Janur Eko maupun Bapak Yusuf Abror. Nah, bagi seluruh peserta yang ingin mengajukan pertanyaan, boleh banget langsung raise hand atau menggunakan fitur chat dengan format nama _ pertanyaan. Dan jangan lupa, seperti yang disampaikan, bahwa ada bonus spesial bagi 4 orang beruntung penanya. Oke, dari fitur raise hand sudah ada 2 orang yang bertanya. Mungkin kita mulai dari ladies first. Ada Nini Hermiani. Silakan untuk langsung on mic. Oke, terima kasih Nabila. Apakah suaraku terdengar dengan jelas? Terdengar dengan jelas. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Nini Hermiani. Izin bertanya Pak terkait brand. Halo Kak Nini, apakah boleh langsung off cam saja supaya tidak terkendala sinyalnya? Atau boleh langsung disampaikan melalui kolom chat aja Kak, karena ini sepertinya ada kendala sinyal dari Kak Nininya. Baik, untuk sementara sembari menunggu sinyal dari peserta Nini Hermiani, mungkin
kita langsung saja ke penanya yang kedua. Ada dari Evan Hidayat kepada peserta, boleh langsung on mic. Silakan. Baik, terima kasih kesempatannya. Sebelumnya suara saya terdengar dengan jelas. Sudah terdengar dengan jelas. Oke, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, saya Evan Hidayat dari Ilmu Komunikasi. Saya ingin bertanya, di dalam sistematis pelaksanaan PMU ini, bagaimana dengan peserta yang kedudukannya sebagai anggota tapi sudah pernah lulus di KBRI, apakah boleh mengajukan bentuk usaha yang lain sebagai ketua ataupun anggota di dalam PMW pemula? Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin ini boleh langsung dijawab dari Bapak Eko dulu atau dari Bapak Yusuf dulu? Pertanyaannya gimana? Agak kurang jelas itu tadi suaranya. Oh iya, kepada peserta Evan boleh diulangin pertanyaannya. Nanti moderator dicatat aja, jadi biar disampaikan pada kami. Gitu, baik, Pak. Oke, singkatnya bagaimana apabila seorang peserta yang sempat berkedudukan sebagai anggota dan didanai pada program KBMI, namun ingin mengajukan bentuk usaha yang lain, entah sebagai ketua ataupun anggota di dalam pelaksanaan PMW pemula, Bapak. Apakah boleh? Jadi maksudnya mau buat dua proposal dalam PMW pemula untuk orang yang sama gitu kan? Gitu. Iya, Pak. Maksudnya kan beda nih, yang diajukan pada saat KBRI, dan itu kan udah didanain, dan di tahun ini mau bikin proposal baru, usaha baru di PMW pemula gitu. Oh, KBMI yang dari Unsri? Iya, Pak. Oh, kalau untuk pemula tidak bisa. Untuk yang belum pernah mendapatkan pendanaan dari Unsri. Jadi kalau misalkan kamu mau lanjut itu ke lanjutan, skema lanjutan, gitu ya. Jadi kalau kamu sudah dapat pendanaan, kan kamu bisa lihat nanti di sini ada bentuknya, yaitu pernah menerima pendanaan, gitu kan. Nah, jadi kalau kamu sudah ikut KBMI, pernah dapat duitnya, pernah berapa dapat fundingnya? Bagaimana, Pak? Pernah dapat berapa? Kemarin lebih kurang 17 ya, Pak. 17. Nah, kamu nggak harus ikut yang skema pemula lagi, kamu bisa ikut skema yang lanjutan ini, gitu ya. Jadi skema lanjutan ini salah satu anggota atau mungkin semua anggota gitu ya, khususnya pemula pernah ikut di program KBMI atau program lainnya, ya, pokoknya sudah dapat bantuan dari pemerintah intinya ya, dengan melampirkan bukti kalau pernah didanai gitu ya. Biasanya kan ada kayak tekan kontrak gitu kan. Tekan kontrak tadi kamu tampilkan di proposalnya bahwa kamu pernah menerima pendanaan dari skema KBMI gitu kan. Nah, kalau kamu mau lanjutin aja ke yang 12 juta ini atau yang lanjutan. Karena kalau untuk pemula itu yang belum pernah menerima skema apapun atau belum pernah pendanaan dari pemerintah gitu ya. Jadi kalau kamu mau silakan kelanjutan saja. Sarannya seperti itu. Banyak kan uangnya gitu. Walaupun yang diajukan dalam usaha yang berbeda gitu, Bapak ya. Ya, yang penting sudah pernah dapat. Yang penting sudah pernah dapat funding itu sudah pernah kamu terima, buktikan dengan kontrak misalnya kan, ada kontrak misalnya kan di penerimaan uangnya kan. Nah, silakan berikan bukti itu, kemudian kamu buat usaha yang mungkin kamu bilang baru tadi, gitu ya. Oke, baik. Terima kasih, Bapak. Oke, mungkin Pak Eko ada mau tambahan, Pak Eko? Oke, Pak Eko nggak ada berarti. Silakan, balik kepada moderator. Terima kasih kepada Bapak Yusuf atas jawaban dari pertanyaan peserta Evan. Mungkin selanjutnya kita langsung ke pertanyaan yang kedua nih, Pak. Ada yang raise hand lagi, ini atas peserta dengan nama Linda Septiani. Boleh langsung on mic aja. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Di sini saya ada beberapa pertanyaan. Yang pertama untuk Pak Eko. Halo, selamat sore Pak Eko. Selamat sore, Mbak. Baik Pak Eko. Di sini tadi telah dijelaskan tentang BOM dan saya
menangkapnya bahwa yang paling penting dalam sebuah wirausaha adalah komitmen, Pak. Nah, yang ingin Linda tanyakan adalah apa tips dan trik komitmen dari Bapak dalam menjalankan sebuah usaha? Karena kami sendiri atau Linda sendiri nih Pak ya, yang tiba-tiba saja nih Pak jadi berjualan karena mata kuliah kewirausahaan ini. Jadi tujuannya itu belum jelas, masih ngameng-ngameng karena kejebak saja sih itu. Begitu Pak. Jadi boleh kasih tips dan trik untuk komitmen ya Pak. Terus itu saja untuk pertanyaan kepada Pak Eko. Selanjutnya ke Pak Abror. Pak, saya punya beberapa pertanyaan juga. Yang pertama itu di proposal kan ada di proposal itu kan ada laporan-laporan terkait dana-dana atau ekspektasi-ekspektasi yang kita tulis ya Pak. Bagaimana jika penjualan kami itu tidak sesuai dengan apa yang kami tuliskan? Misalnya kami menargetkan sesuatu tapi target itu tidak tercapai. Itu pertanyaan pertama. Lalu yang kedua, dana dari skema pemula ini kan 5 juta ya Pak ya awalnya. Nah, bagaimana kita memaksimalkan 5 juta tersebut? Misalnya, kemarin Lina sudah sempat melis juga, dan sepertinya dana yang kami butuhkan lebih dari 5 juta itu Pak untuk diajukan proposal ke Unsri. Nah, kiranya bagaimana memaksimalkan dana tersebut Pak? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada peserta Linda. Ini mungkin dijawab dari Bapak Eko dulu, boleh Pak, terkait tips dan trik komitmen dalam menjalankan usaha. Oke, terima kasih kepada Linda ya, sebagai penanya ya. Jadi komitmen tadi kalau dibahasakan dalam paparan saya tadi itu mungkin terkait dengan kedisiplinan kita ya. Jadi pertama tadi kita punya goal, yang kedua kita salah satunya itu komitmen, goal dengan apa, kedisiplinan kita ya. Nah, komitmen ini penting. Memang kadang kita apa ya, tadi yang kayak kejebak gitu ya. Jadi memang kita harus memiliki apa dulu yang kita suka gitu. Nah, kalau saya contohkan secara nyata tadi, sebentar banyak gangguan nih. Ya, saya lanjutkan ya, mohon izin. Kalau saya contohkan tadi, misalnya saya walaupun setamat saya dari FISIP, ternyata saya ini lebih senang dengan dunia pertanian gitu ya. Maka saya berpikir apa nih? Tadi saya ingin mengejar yang kesenangan saya gitu kan. Maka akhirnya saya berbisnis di bidang tadi ya, penyediaan bibit sawit dan karet. Nah, kalau Linda mungkin agar kita berkomitmen dengan bidang usahanya, mungkin Linda suka apa gitu? Kayak misal passion atau kuliner ya, atau misalnya suka Linda di jurusan apa? Komunikasi? Ilmu hubungan internasional, Pak. HI ya. Oh ya. Misalnya Linda suka menyelenggarakan EO gitu, event organizer. Yang kecil-kecil aja misalnya. Misalnya penyediaan badut yang modalnya enggak ini, penyediaan MC misalnya kan. Yang kecil modalnya kecil dan itu harus kecil. Misalnya burger, Pak. Sudah jalan kewirausahaannya burger, Pak. Burger, sekalian promosi di sini. Nah, memang ini ya, kadang kita itu sering mengaitkan salah satu otak reptil kita itu kan nggak mau rugi kan, pengennya untung. Nah, makanya harus kita kaitkan dengan happiness kita. Jadi kalau kita dengan buat burger tuh senang, menjadi happy, itu akhirnya membuat komitmen kita itu menjadi semakin teguh ya, menjadi semakin kuat gitu ya. Nah, tadi ya selain karena kita tadi passion kita, sukanya kita dengan bidang usaha kita itu, tadi kita harus menjalankan itu apa ya? Stepnya itu dimulai dari komitmen kita bahwa kita melakukan usaha ini bukan hanya tadi mengejar keuntungan, tapi minimal saya tadi apa ya? Membiasakan diri saya untuk nah kebetulan saya jadi dosen, nah sebelumnya saya juga bekerja. Seandainya saya pekerjaan ini belum dapat, saya harus ini menjadi bisnis saya ya. Bahkan kegiatan yang saya lakukan itu sampai sekarang itu tetap saya lakukan dari saya tamat 2012 sampai 1 sampai sekarang. Walaupun ya
ini ya stagnan ya, kadang ada kadang enggak ininya, tapi itu tetap dijalankan, terutama yang sekarang ini 4 tahun terakhir ya, 4 tahun terakhir ini sudah mulai ini ya, karena saya sudah punya modal, punya jejaring gitu ya, jadi lumayan ini ya. Oh ya, langsung promosi ya, collab burger, ini mantap, ini sudah ada ini saya langsung pesan ini, anak saya suka burger, collab burger ya. Itu PO, open PO atau ready terus? Open PO, Pak. Baru aja hari ini buka open PO, Pak, yang kedua. Ini harus saya pesan ini. Bentar, saya foto dulu ini. Saya sudah pesan, Pak. Oh, Pak, itu. Iya, harus kita pesan ini. Saya suka ini kalau ada mahasiswa yang jualan yang apa ini. Pak Yusuf sudah beli sih, Pak, di PO Batch 1. Oh, ya mantap ini. Ya jadi gini ya, ini pesan juga. Ini saya dulu ya, kebetulan saya orang kampung, itu kelas 4 SD, kebetulan ibu saya itu punya kebun kacang dan kebun jagung. Nah itu saya jualan, saya malu. Jadi saya itu kalau jualan itu kan agak dipaksa disuruh emak saya ya, karena kacangnya banyak kan nggak mungkin dimakan sendiri. Udah kamu jualan habis pulang sekolah, jualan kacang, jualan jagung. Nah itu saya malu. Kalau di kampung kan kita jualannya disebutin ya, jagung gitu. Nah itu saya malunya setengah mati tuh. Tapi lama-lama saya menikmati suara saya itu ya. Kacang. Itu kalau di kampung kayak gitu jualannya. Pertama-tama saya malu gitu. Karena apa ya? Jualan gitu ya. Padahal setelah saya ada duitnya, ternyata akhirnya asik gitu. Nah memang komitmen tuh kadang dimulai dari itu. Memang tadi ya yang poin keempat tadi harus ada action dulu. Nah ini action. Sudah mulai action Dinda nih. Action, nanti dia menciptakan apa ya, kalau bahasa ini itu kenikmatan tersendiri ya, kenikmatan dalam tanda kutip ya Pak ini Om Yusuf ya. Nah itu penting Linda, kita enjoy aja ya dengan ini. Maka tadi saya katakan kita dalam teori, karena kewirausahaan itu bisa dipelajari, kita menghindari kerugian semakin sekecil ya. Maka strateginya kayak Linda ini, dia open PO dulu. Nanti pasarnya sudah ada, lokasinya strategis misalnya, baru dia buka apa namanya itu gerai. Karena kalau kita pakai teori Om Bob Sadino tadi agak ngeri kita kan, nggak perlu dihitung-hitung, yang penting jualan. Nah itu beda, kalau perspektif ilmu pengetahuan, kewirausahaan bisa kita pelajarin dong, bisa kita ukur nih selera orang itu apa gitu kan, atau kita bisa meng-create selera gitu dengan kita pelajari. Ini menarik ini yang Linda ini, bisa jadi viral. Kemudian sekarang ini kan kayak gubernur, kayak wali kota itu kan ada kayak kesempatan untuk promosi, itu nanti saya sounding itu ke gubernur dari ini, biar dikasih dia burger satu biar dia mengiklankan, gitu kan. Itu strategi. Terima kasih Pak. Ya, sama wali kota juga ada itu, nanti kita ini soundingkan itu. Jadi strategi-strateginya minimal teman-teman kita dulu yang mengkonsumsi itu, nanti kelamaan kita bisa mengambil ke segmentasi yang lain. Kan kalau segmentasi sekarang kan di bidang kuliner, kemudian tujuannya adalah mahasiswa yang kelas menengah ke bawah, yang harganya berapa satu? 10 ribuan ya? 5 ribu? Dari 20 ribu Pak. 20 ribuan kan? Nah, itu segmentasi kan kelihatan nanti. Jadi memang harus seperti itu. Komitmen itu harus dimulai. Ya kita harus coba dulu ini barang ini kan. Kalau kita belum berani buka, takut ini, ya nggak bisa kita memegang komitmen kita. Tapi tadi kita menghindari rugi lah, saya menghindari. Seperti yang saya ceritakan tadi, kalau tidak dibiasakan saya jualan kelas 4 SD, mungkin sampai sekarang saya malu mau jualan, mau nawarkan apa ya. Tapi karena udah biasa jual jagung dan jual kacang, jadi ya semua usaha menurut saya asal itu menghasilkan cuan, kata Pak Yusuf tadi, dan halal ya kenapa tidak. Mungkin itu nanti bisa aja dikembangkan kalau misalnya Linda ini jadi apa istilahnya, kalau orang HI jadi apa? Diplomat ya, diplomat. Iya, usahanya ada di sini misalnya kebab itu dari dari Turki kan, misal jadi ini di Turki, jadi diplomat di Turki, dia bisa mengembangkan rasanya, mengembangkan ininya jadi kita nggak melihat ilmu itu sebagai sesuatu yang terbatas ya, tapi kita melihatnya lebih luas. Seorang diplomat nanti misalnya dia berbicara, kalau Turki dia ini khasnya, dia bisa kembangkan ini dan sebagainya macam. Tapi itu dimulai dari hal yang kecil-kecil seperti ini, Linda. Demikian, semoga sukses Linda ya. Terima kasih.
Terima kasih Bapak, ditunggu orderannya Pak. Baik, Ya. terima kasih Ini langsung saya kepada order. Pak Eko atas jawabannya. Mungkin ini langsung aja ke Bapak Yusuf ya terkait pertanyaan dari Kak Linda. Bagaimana jika penjualan tidak sesuai target dan bagaimana cara memaksimalkan dana yang udah diberikan? Mungkin langsung aja Pak. Oke, terima kasih pada Linda dan moderator sudah menjawab pertanyaannya. Kalau gimana sih kalau nggak sesuai target? Alasannya apa dulu? Alasannya. Kalau alasannya males, nggak bisa terima dong, gitu ya. Jadi alasannya misal, Pak, ternyata ban saya bocor Pak, jadi saya nggak sampai ke sana, misal, gitu ya. Itu contohnya aja. Jadi intinya alasannya apa dulu nih? Kalau alasannya rasional, it's okay. Tapi kalau kesalahan dari kalian, misal kesalahannya nggak kompak, ada yang ngerjain, ada yang nggak ngerjain, udah bubar lah itu masalah. Itu masalah di kalian, ya. Jadi kalau nggak jalan tuh masalahnya dulu apa dulu nih latar belakang background masalahnya. Kalau masalah di kalian ya kalian perbaiki di kalian dong, gitu ya. Masalah dari luar gitu kan. Jadi intinya kompakin dulu nih anggota timnya nih masing-masing. Jangan sampai ada yang egois. Artinya adalah ada yang mau ngerjain dan ada yang enggak. Pastikan ini kalian bersama-sama kompak, solid dulu timnya. Karena investor akan melakukan menyimpan uangnya pada kalian bagi tim yang benar-benar produktif dan kompak, solid gitu ya. Nggak mungkin investor akan memberikan pada manajemen yang buruk gitu ya. Jadi manajemen kalian baguskan dulu, gitu ya. Sehingga akhirnya bisa nyampe ke sana. Atau misalkan salah kalkulasi pembiayaan, itu bisa juga, gitu ya. Akhirnya nggak sampai dalam bentuk programnya harusnya jualnya segini jadi segitu ya, berarti kalian yang harus memperbaiki itu. Jadi saya sampaikan lagi alasannya apa dulu nih. Kalau alasannya force major is okay, gempa bumi gitu ya, corona yang tiba-tiba awal tahun is okay gitu ya. Tapi kalau misalkan sekarang corona sudah mulai mereda, terus gempa bumi ya jangan sampai ada gempa bumi nggak ada gitu kan, tapi kalian nggak melakukan apa-apa, berarti itu salahnya di kalian gitu ya. Dan misalkan kalau misalkan nggak cukup nih uangnya 45 juta, nggak cukup. Ya, maka dari itu Anda cukupkan dulu yang sesuai dengan peran Anda. Makanya tuntutan keluarannya itu nggak banyak, tuntutan hasil dari luaran proposalnya nggak banyak. Cukup poster sama laporan pertanggungjawaban. Ya kan, nggak perlu NIB, nggak perlu Anda buat haki, nggak perlu buat sertifikasi halal gitu kan, ataupun BPOM gitu kan, nggak perlu. Anda perlu yang tadi saja gitu. Maka dari itu pastikan lagi kalian punya financial planning yang bagus. Artinya kalau mau jual 10 harus modal berapa gitu. Makanya pebisnis itu kan dimulai dari 100.000 jadi 1 juta, 1 juta jadi 10 juta, 10 juta jadi 100 juta kan gitu kan. Itu kalau kalian belajar kapital ya, belajar dari Adam Smith ya mungkin, atau yang dari lainnya, pokoknya dari orang-orang kapitalis dari Berkeley sana gitu, dari Amerika Serikat lah lebih tepatnya gitu. Kalian misal kalau sudah punya modal 5 juta, tapi karena nggak kurang, cari crowdfunding. Entah itu dari teman Anda atau ya ibaratnya crowdfunding dari investor ya, yang percaya dengan Anda. Entah itu dosen Anda nantinya, entah orang tua Anda gitu kan, yang percaya bahwa ini ada masa depan yang cerah nih Pak, Bu, gitu kan, mengenai produk kami. Kami sudah 5 juta tapi kurang ini gitu. Jadi kekurangan tadi bisa ditambal dengan keyakinan investor luar Unsri misalnya. Gitu ya. Jadi pastikan lagi kalau kalian misalkan 5 juta kurang berarti rencana kalian masih belum bagus. Ya, proposalnya patut bertanyakan. Kenapa 5 juta masih kurang gitu loh? Buat pemula gitu loh. Kalian belum disuruh untuk jualan yang sangat besar untuk punya toko, misalnya punya website, punya apa lagi gitu kan. Misalnya tidak seperti itu. Anda cukup jualan yang memang dimampu dulu, dirasa mampu dulu. Nanti kalau sudah bagus, kan akan lihat kualitasnya dulu kan. Kalau kualitasnya bagus di pemula akan lanjut pada skema lanjutan yang besarannya lebih besar, 12 juta maksimalnya. Bahkan kalau sudah bagus lagi, Anda bisa masuk ke dalam ranah unggulan tadi. Jadi jangan khawatir kalau misalkan Anda merasa kurang ataupun nggak cukup nih uangnya Pak gitu. Anda bisa cari investor di luar itu. Atau misalkan Anda harus paskan dulu nih planning awal ini. Dalam setahun ini Anda harus apa? Karena dalam rentang setahun ya, nanti tahun depan buka lagi, tahun depan di bulan Maret atau April lagi akan buka lagi di lanjutan. Jadi silakan Anda maksimalkan 5 juta tadi menjadi 10 juta kalau bisa. Double gitu ya, dalam setahun, bukan dalam sebulan. Dan dalam setahun berarti ya, saya rasa bisa lah harusnya ya, karena itu yang menjadi fokusnya gitu. Gitu Linda, mungkin dari saya. Baik Pak, terima kasih Pak, sangat jelas. Oke, thank you.
Baik, terima kasih kepada Bapak Yusuf Abror dan juga Kak Linda yang sudah mengajukan pertanyaan. Mungkin ini kita lihat dari kolom chat Zoom ya kali ini. Ini ada pertanyaan dari Nini Hermiani yang tadi sempat terkeluar dari Zoom. Mungkin ini saya izin bacakan. Izin bertanya kepada Bapak Eko terkait brand. Seperti yang kita ketahui bahwa pada saat ini kebanyakan dari bisnis itu sangat bersaing dengan luas, sehingga kita harus membangun brand kita sendiri. Apakah yang mau kita jual sudah menjual karena brand itu bukan hanya soal nama atau logo, tapi gimana persepsi, pengalaman, persona yang ada di benak konsumen kita. Nah, bagaimana tips membangun brand yang baik itu, Pak? Dari pengalaman bisnis Bapak sendiri. Mungkin boleh langsung jawab pada Bapak Eko. Baik, terima kasih. Wah, ini berat ini pertanyaannya tentang brand nih. Kebetulan kalau pengalaman saya sendiri, ini kan bisnis saya bisnis yang konvensional ya, artinya nggak perlu brand ya. Yang perlu kalau dalam bisnis pembibitan itu jejaring, kemudian kesiapan modal, kemudian kemampuan kita untuk menjual. Karena ini kan kalau kayak saya petani sawit kan ada komunitasnya ya. Jadi di dalam komunitas itu kita sebenarnya dalam grup kita membiasakan untuk mengupdate informasi-informasi ya, atau di Facebook dan sebagainya macam. Nah, saya nggak tahu apa yang dimaksud dengan brand yang dimaksud Nini itu. Misalnya Nini usahanya apa ya brandnya? Ini ya tas rajut ya, kalau nggak salah ya kemarin itu. Nah itu memang perlu brand. Laptop Bapak. Tas laptop ya. Brand perlu itu untuk mencirikan kita ya. Ya kalau syukur-syukur kadang brandnya bisa keluar gitu, keluar daerah, keluar negeri segala macam. Bahkan kadang itu kalau dalam teori ekonominya ya, brand itu lebih mahal dibandingkan dengan biaya produksi. Biaya produksi itu kan biaya tenaga kerja, biaya bahan, biaya promosi dan segala macam. Misalnya tas-tas apa yang paling mahal itu ya. Kalau dihitung biaya produksinya itu mungkin nggak sampai 20% dari harganya. Harganya 100 juta. Biaya produksinya mungkin 10 juta. Artinya hanya 10%. Nilai jual brandnya itu 90%. Nah itu bagus juga. Tetapi kan ini saya rasa ada kelasnya sendiri ini nih untuk membangun itu. Bisa saja kita misalnya kalau brand yang ini mau jual itu misalnya apa yang mau diangkat, misalnya keterkaitan dengan ciri khas daerah. Misalnya itu tas laptopnya itu ada yang mencirikan batik ya ini ya, batik Palembang ya, pakaian rajut itu. Nah, itu bisa kita dikreatkan tadi melalui strategi-strategi tadi yang salah satu contohnya misalnya dengan mencari influencer. Kalau sekarang kan sangat lagi ini kan. Nah, influencer itu karena ya mungkin karena bisnis ini baru mulai ya, jadi jangan yang berbayar dulu kayak Linda tadi ya, mungkin dengan gubernur dengan yang free lah ya, free tapi followernya di atas 5.000 ya. Kalau yang masih di bawah followernya masih 100 kan impact-nya sedikit kan. Nah itu perlu nih cari strateginya gitu, jangan hanya terfokus dengan misalnya yang konvensional aja. Perlu strategi-strategi yang itu tuh murah biayanya. Yang tadi saya katakan otak reptil kita kan pengen murah, cepat berhasil dan sebagainya macam lah ya. Jangan rugi lah intinya ya. Nah itu tadi dengan strategi marketing seperti itu. Itu penting untuk membangun brand itu penting. Tadi saya karena nilai brand itu bisa lebih mahal dibandingkan produknya. Jadi bagus kalau ini mulainya dari membangun brand dulu. Nggak apa-apa. Kalau saya sih setuju dengan teori di dalam membangun bisnis itu nggak harus sistematis. Nah, maka tadi kalau Om Bob Sadino, Om Bob baca PMB itu langsung dibakarnya, langsung dikoyak-koyaknya itu nggak jadi kamu bisnis katanya. Mau buat pendahuluan dulu, mau buat tujuan dulu. Ya, tapi ini kan kita melihatnya dari sisi sebagai tadi kewirausahaan sebagai ilmu. Nah, tapi kalau kita melihat itu nggak harus pentahapan, yang ini tadi ya, nggak harus barangnya laku dulu, baru dia bangun brand. Tapi bangun brand dulu nggak apa-apa. Dia inline dengan kegiatan-kegiatan lain. Jadi bisa main semua gitu lah istilahnya itu kalau di dalam orang ekonomi itu produksinya ini kemudian bangun brandnya oke, kemudian promosinya jalan, jadi bisa semua. Makanya ini diharapkan ada tim. Jadi kita itu tidak sendiri. Oh ini kita mau jual dengan apa nih? Kita mau komunikasi dengan orang gubernur, kita masukkan dengan wali kota yang followernya banyak gitu.
Kalau kita belum sanggup untuk berbayar ya, kalau sudah sanggup berbayar nggak masalah. Itu Nini, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Eko. Apakah dari Kak Nininya sudah cukup jelas mungkin? Sudah cukup menjawab maksudnya? Oke, tampaknya udah ya. Baik, terima kasih. Mungkin selanjutnya satu pertanyaan lagi ya, karena mengingat waktunya udah semakin sore. Tadi ada peserta atas nama Roni Fernando yang sempat raise hand. Apakah boleh langsung on mic? Jika tidak bisa karena ada kendala jaringan, boleh lewat chat. Oh ya, udah bisa ya. Halo. Oke. Ya, selamat sore Pak. Thank you moderator. Ini mungkin mau minta saran lah gitu ya kepada Pak Eko gitu dan Kak Bro juga gitu. Nah, terkadang kan kalau aku melihat ini kan kalau kita berwirausaha nggak jauh-jauh lah mungkin dari harga jual gitu, bagaimana pemetaan modal dan juga untung lah gitu Pak ya. Nah, kalau mau minta saran nih Pak, bagaimana cara kita itu untuk mematok sebuah harga agar pelanggan tidak merasa ini terlalu mahal, tetapi dari kita juga ada untung ya memang oke gitu. Jadi nggak terlalu ngerugiin kita gitu Pak. Menurut saya ini mungkin sebuah masalah yang apa ya banyak yang mungkin disepelekan gitu oleh beberapa orang yang memang menjual sebuah produk mungkin makanan, minuman ataupun produk jasa gitu. Itu saja sih. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin pertanyaan boleh ditanggapi dari Bapak Yusuf dulu atau dari Bapak Eko dulu? Boleh, saya boleh. Oh iya Pak. Baik. Oke, ini yang sangat sederhana sekali dan sederhana tapi penting ya. Bagus tadi dari Doni tadi. Jadi kunci utama kita mau berusaha itu adalah untung. Nah, ya. Jadi kita harus mencari spare antara biaya produksi dengan biaya yang ingin kita jualkan tadi. Nah, itu tadi saya katakan biaya produksi itu kan akumulasi dari semua biaya, baik itu tenaga kerja, baik itu dari bahan dan sebagainya macam. Misal kalau kita mau membuat suatu produk susu ya, susu kedelai ya. Nah, itu kita harus hitung. Kita harus hitung biaya kemasan dan sebagainya macam. Misalnya 3.000 nih. 3.000 itu termasuk untuk satu piece ya. Nah, kita mau untung berapa? Kalau brand kita ini belum terlalu ini, mungkin untungnya cuma 500 atau 1.000 ya. Jadi kita harus jual 4.000. Nah, kita harus mampu menghitung itu. Nah, salah satu nanti di dalam kalau di dalam panduan itu ada namanya cash flow ya. Nah, kemampuan kita menghitung cash flow itu akan menentukan bulan keberapa atau tahun keberapa kita mencapai BEP, break even point atau balik modal. Nah, itu harus kemampuan kita. Nah, biasanya hal tersebut semakin kita sering melakukan penghitungan itu akan di luar kepala kita menghitung biaya produksi itu di luar kepala kita. Jadi kita bisa langsung membaginya, misalnya produk bahan kita sama tenaga kita 100.000. Kemudian kita dapat 100 PCS misalnya dari nilai 100.000 tadi. Berarti dari bahan aja 1.000. Kemudian biaya orangnya itu tetap dihitung walaupun nilainya sedikit. Misalnya satu orang itu digaji untuk satu produk itu 500, udah 1.500. Nanti kemasannya 500, sudah 2.000. Terus biaya konsumsinya, biaya transportasinya misalnya dihitung jadi 3.000. Nah, itu bisa dihitung sebagai kira-kira, artinya perkiraan ya. Nah, itu untuk menentukan selisih harga itulah yang akan kita anggap sebagai dari nilai keuntungan. Mungkin itu secara sederhana menurut saya. Tetapi kita tadi harus menghitung produk kita ini karena baru dan sebagainya macam. Tapi jangan sampai rugi itu Ron. Karena kita ini mau jualan bukan mau beramal ya. Tadi kalau kita mau beramal ada sisi-sisi yang lain gitu kan. Oke, itu. Silakan Pak Yusuf. Oke, kalau saya mungkin simpel saja, agar tidak rugi ya intinya ya. Bagaimana dengan kompetitor juga. Nah, kalau misalkan mau dipesan dengan kompetitor, biasanya kompetitor kan sering membanding-bandingin ya, harga dengan ini, harga dengan itu. Nah, saran saya itu kamu buat seperti misalkan ada, kalau paketan ya, misalkan ada minuman. Minuman ini ada yang small, ada medium, ada yang large gitu ya. Nah, kamu lihatin harganya yang beda-beda tipis gitu loh. Misalkan medium harganya 5.000, large harganya 7.000, terus yang
small tadi itu harganya mungkin 4.000.